Sudah 500 tahun jak bencana itu. Di jalur obat pria itu, akhirnya semuanya berubah jadi hamparan yang rata. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikan aku. Ini yang mana? Di dunia keabadian, hidup semua orang bergantung pada jalan yang menua. Mimpi buruk itu berakhir. Jatuh tubuh gadis dengan nama yang sama. Tubuh ini rupanya bukan milikku. Aku mengambil tubuh orang lain. Kutarik napas ibu melahirkan lebih dulu, tapi nafsu sudah terlambat. Bahkan aku sudah disuruh pergi dan dipersalahkan. Kau masukkan aku ke dalam gudang itu. Surga di luar tidak peduli. 3 nyawa diselamatkan dengan sia-sia. Lalu aku diserahkan untuk menanggung kematian yang jadi jodoh. Tak ada yang bisa melawan nasib buruk saudari ini. Dia kehabisan obat. Larangan itu aktif di tanah ini. Tidak ada jalan keluar. Aku terjebak oleh pintu yang ditutup. Pada akhirnya, perempuan itulah yang mati. Dan jubah miliknya kucopot. Lalu aku pakai. Aku mengenakan tubuhnya sejak yang kau bisa bilang aku hidup sekali lagi. Yang mengejutkan bukan cuma aku, tapi juga apakah memang pantas disebut balasan. Aku juga masih harus menghadapi semua urusan busuk seperti ini. Saudari, kau belum mati. Ya, kau pikir aku akan membiarkan rasa sakit ini terus menghantam saudara-saudara kecil itu? Katanya, dia bukan orang yang bisa dibandingkan denganku. Tapi dia malah tersenyum. Apa yang kau anggap baik? Pergi saja. Serahkan dirimu, aku datang untuk membunuhmu. Tu lahir dari kemarin. Siapa yang masih bisa berdalih di depan halaman rumah kita? Ini obat dalam. Tidak ada penyakit, hanya tabir. Di sini, bagaimana mungkin bisa ada kebuntuan setinggi ini tanpa alasan yang nyata? Tak perlu ribut soal dulu atau sekarang. Ini masalah laki-laki. Maaf, aku akan ambil tubuhmu. Ya, aku tahu kau tak bisa menahan guncangan itu. Kalau kau lepaskan aku, kau akan dapat beberapa kejutan. Cepat sekali. Di mana? Tenang, tunggu saja. Serahkan saja, aku jamin kau tidak akan menanggungnya sendirian. Pelan. Saudara perempuan kecil menyelamatkan 1 nyawa untuk mengubah 7 tingkat kotoran. Nanti baru ada kesempatan. Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Roh setengah dingin ini juga tidak akan membiarkanmu lolos. Barang ini milikku. Tuan, usianya tidak mungkin masih ada 13 bulan lalu pun seharusnya sudah pulih. Kenapa sekarang justru bisa bergerak? Aku sudah menemukan gadis itu. Tuan, yang mulia, gadis di tempat ini ternyata sudah ditemukan. Nyonya menantu, sebaiknya ikut lebih baik keluar sekarang. Sudah waktunya. Senbao, gadis ini penting. Ini sudah lebih dari cukup. Senbao, kalian bahkan akan mendapat bagian lebih banyak untuk makan. Nyonya menantu, silakan tunggu sebentar. Aku ambil supnya dulu. Pergilah. Tapi sup ini, umur panjangnya ada pada keberuntungan. Nona, kita sudah menyisir seluruh gunung tetap saja tidak menemukan Gunung Ziswan. Di sana ada api membara. Sepertinya pasti ada orang di rumah. Lebih baik kita datang dan cari tahu. Ayo. Di gunung yang aneh ini, mana mungkin kita tidak menemukan apapun, bahkan tubuh gadis pun tidak. Ternyata semuanya sudah digerakkan ke sini. Selama ini kita bawa kembali dan menyelamatkan 3 nyawa itu. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menghalangi aku memberi mereka hukuman. Iya, saudari perempuan itu adalah bagian dari pemilik aslinya. Tulangnya mulai terasa sakit. Rasa sakit yang dialami tubuh aslinya akhirnya muncul saat ini. Ini dia yang namanya Sengat. Kau mengalami sakit seperti apa? Kalau mau, datanglah ke rumahku untuk istirahat sebentar. Cepat, serahkan monster ini dan monster perempuan itu semuanya ke aku. Itu. Ternyata kau ini orang jahat. Nyonya menantu menggosok tangannya dengan licik. Sisa-sisa perlindungan ini buatmu. Ku berantas kau sampai mati. Sebaiknya lihat saja dari jauh, jangan pura-pura campur. Keluargaku tak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku adalah tri takdir masa depan. Kamu, bagaimana dengan aku? Pergi saja dulu, jangan lagi menggantungkan hidupmu padaku. Aku pernah membayangkan akan ada kabar balasan seperti itu. Kau juga tak boleh bicara apapun yang berujung pada menyelamatkan nyawa sendiri. Masalah ini memang harus diselesaikan dengan serius. Sicil Bao, ambil ini. Kita akan sudah keluar menuju gunung. Kau datang, ikut aku. Tenaga tak perlu, yang penting jangan goyah. Tidak apa-apa, di rumahku ada resep manjur. Kau pegang jamu itu di depan dulu. Aku lihat juga. Aku jadi senang. Bao, mau tidak? Kita coba lakukan hal pasangan suami istri sekarang. Bao, jangan menunda. Wajahnya juga kecil. Aku tak bisa menyeret urusan ini sampai pada pernikahan. Kalau sudah selesai, bilang saja dulu selamat. Ho, ho, ho. Daripada mengurung diri jadi istri rumah, mending main beres dulu. Memang begitulah. Darahnya kotor, tulangnya pun tak layak. Tuan, wanita yang Anda sebut itu, sebenarnya baru saja aku perhatikan dia membawa tanda yang sama. Dia juga tak berani muncul di depan mataku. Terus kau cari, terus laporkan. Apapun bentuk penyakitnya, itu pasti ada akar. Nona, tenang, kamu baik-baik saja. Keren ya, kau malah bilang
bilang ku tak tahu betapa berbahayanya baru saja ini. Biarpun begitu, Nona, jangan bertindak seenaknya. Kau ini papan kecil rasanya tak pantas kus jadi daging. Nona pasti akan menjaga obat untuk menjaga Bao yang paling berharga. Obat ini cuma ingin keluar lalu menemukan Nona sebagai pasangannya. Tapi yang benar-benar ingin disebutkan tak sampai. Benarkah kasih sayang ibu dan anak begitu dalam? Itu kamu. Kau pikir siapa? Kau bukan anakmu sendiri yang memanggil dari darahmu. Nah, kita pergi pelan-pelan. Dia itu anakmu. Kenapa? Perempuan ini begitu jam. Dia bahkan pakai nama orang lain untuk anaknya sendiri. Kita semua lihat saja, anak itu pasti bisa menemukan siapa orangnya. Baru saja kau menyelamatkanku. Aku mengikuti kamu. Kau jangan mengira menyelamatkan nyawa akan dibayar dengan taruhan itu cuma soal cara melihat. Di sana ada. Tidak perlu terlalu hebat. Penyakitmu ini sebenarnya punya cara untuk disembuhkan. Apa benar tetap akan berlangsung seperti ini? Tapi, mengobati penyakitmu pun tetap tidak nyaman. Jamu obat dari rumahku unggulan. Uang hadiah itu tak sebanding. Hehehe, kau lihat, sudah ada tunjuk. Aku seharusnya menyelamatkan orang sampai Nona Feng, ini permainan yang harus dimainkan sampai tuntas. Setelah ini, ikuti aku saja. Nona, aku sudah mengaduk satu koin ginseng merah. Kau dulu, ciumkan dulu. Baik. Hei, Nona Bao, cepat lihat alatnya sudah siap. Dan 3 harta itu akan kuisi obatmu. Enak kalau disantap. Nanti kalau jamu sudah pas, Nona Bao ada di rumah kamu yang masak. Itu anak laki-laki, langsung masuk rumahnya. Kalau begitu, Nona, coba panggil Bao, dekati baik-baik. Aku tidak punya ayah. Aku sebenarnya kehilangan hati karena membuang urusan itu, tapi aku sudah menegur orangnya, tuan tua itu. Orang itu juga bukan sesuatu yang baik. Jangan cari masalah lagi. Asal kamu baik-baik saja. Alat itu senang. Bertahun-tahun lalu, saat perempuan berkelas sedang menghadiri upacara. Tapi siapa sangka dia juga terkena balasan. Barang ini milikku. Diletakkan di tanganmu. Nona, umurmu berapa tahun sekarang? Umurku 3,5. Setengah tahun. Baru 5 bulan. Tidak ada yang menunda waktu. Genggam lawanmu. Katakan saja, sampai ujungnya kau ini anak siapa? Kau ada di mana sekarang? Sepanjang kerongkonganmu penuh keringat. Aku ingin bantu dia sedikit-sedikit. Kalau sudah selesai, tentu ada orang yang tetap memikirkanmu. Langsung bersikap saja. Sebagai pelacur pun tetap menangkap orang. Shen Bao sudah mengingatnya. Selama sebelum identitas itu ditentukan, aku juga ikut bersama mereka. Langit belum terang. Itu belum mati. Kita pergi atau tidak? Balikkan badan. Bagaimana caranya? Aku bisa menyuruhmu berbalik demi menyelamatkan nyawa orang lain. Kau masih tidak suka sama sekali. Berangkat. Cepat pergi. Oh iya, apa benar uang itu memang ada? Iya. Kalau begitu, itu uang mereka untuk pergi dengan kereta kuda. Begitupun tetap bukan cara yang buruk. Dengan gaya yang sedih mencolok. Kalau ada uang, biar kami makan dan minum pun tidak masalah. Kan? Tidak masalah. Yang penting aku bisa memikirkanmu. Kau harus tahu, itu tidak apa-apa selama semuanya terserah padamu. Hus, ibu, Nona itu benar-benar harus hidup dengan luka ini kan? Nona, bahkan 1000 dan 10.000 kali susah payah untuk menemukan tubuhnya. Akhirnya, kita menyelamatkan nyawa 3 anak itu. Lukamu di wajah itu bukti yang cukup. Pokoknya sudah waktunya pergi. Itu juga cukup untuk memberi mereka semua tinggali di bawah matahari merah demi menyambut pernikahanmu. Yang ibu katakan adalah 3 anak itu bisa. Semuanya sudah izin dari aku. Selama rasa marah itu sudah hilang, nanti aku yang akan jadi menantumu. Itu saja. Kau tunggu saja. Biar angin dan cahaya lewat sendiri. Tidak ada iblis. Masih aku yang datang. Iblis betina 5 cunda. Masih ku yang dewa. Ibumu, si perempuan iblis dan iblis yang sudah mengetuk pintu. Kenapa kau tidak bilang saja orang yang jatuh dari gua itu? Kemanapun kau pecahkan tubuhmu, tulang pun remuk. Aku. Tidak. Aku yang duluan menahan mereka. Sebelum kau masuk pintu rumah itu, tunggu. Tidak boleh ada perubahan apapun. Ibu. Baik. Kalau begitu kau keluar dari gunung saja. Darah itu pun juga seperti kabut berwarna. Terbang setinggi itu. 1 langkah lagi, bagaimana caranya? Lepaskan. Jangan diam. Perempuan ini bukan orang sembarangan. Sederhana, tidak ada hati. Siapa di masa depan akan mengurus urusan di depan pintu rumahku? Bahkan setan pun tidak punya belas kasihan sampai ekstrim. Rampas orang itu. Jangan menggosok-gosok kulitmu. Hari ini, waktumu sudah habis. Nanti ada yang datang menembakmu dengan salju. Selamatkan anak itu. Sebut namanya. Ya. Setan betina itu, tikus itu menyerang sekali. Bunuh seseorang. Mulutnya tahu malu. Masih bilang melepaskan. Kalau begitu, benda apa itu? Suamiku, aku juga seperti itu. Perbedaan kecil itu sudah merusak kulit wajahmu. Saatnya urusan selesai. Bagaikan lautan berombak. Pandangan perempuan itu. Kenapa dia bisa membuat orang merasa begitu tersentuh? Sepertinya tujuan itu benar-benar ada di dalam hati. Sebelum lahir, selamatkan dia. 3 anakmu diketahui, didapatkan semua. Kalau begitu, janin di tubuhnya tak akan berhenti di permukaan. Jika memang begitu, bersih-bersih saja dengan memotong air, memotong akar. 100 orang. Sungguh, tubuhmu masih belum pernah merasakan apapun. Anak di sisi ini menuju jalan, keluar ke jalanan seperti ini. Jangan lihat aku, Pak. Aku akan menebus salahku, dan aku akan
akan datang lagi. Sepasang suami istri kalian sudah datang. Mulai sekarang, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Suami, istrimu, dan anak perempuan itu mencuri tubuh putramu. Ibu, ambil semuanya dan serahkan. Hanya dengarkan sekali perkataan, anak ini adalah daging dan darahku. Penderitaan ribuan kali tetap tak sia-sia. Tidak ada yang bisa ditemukan. Kamu tidak usah menyebut nama itu. Semuanya sudah berlalu. Mulut Zhang itu bilang dia yang mencuri. Kamu punya buktinya. Suamiku, aku tidak tahu soal orang ini, tapi semuanya urusannya jelas ada jejaknya. Saat aku mengambil barang curian itu, aku menemukan semuanya di tubuhnya. Taruh dulu barang-barang itu. Nona, perkataanmu terlalu berbahaya. Kedengarannya seperti dituding. Kalau aku tidak bersalah, kenapa harus menghangatkan telinga? Mari, kemari. Seseorang, serahkan orang ini pada suami. Atas kehendak surga. Selama gadis ini bisa dikendalikan. Kalau begitu, pikirkan sejak kapan mereka melakukan semua itu. Yang penting, pikir pelan-pelan. Sebelah hati demi kehormatan. Tulang kepala yang keras pun bisa membuatnya meleleh jadi daging. Kalau dikirimi, jangan sampai terlalu dingin. Nona, mari kita berangkat. Nona, benar sekali. Nona itu jelas-jelas begitu. Suami datang. Suami sudah tiba. Perempuan itu menggoda di jalan. Caranya licin dan keras sekaligus. Atas kehendak surga, biar mereka membantu. Pegang 3 putra, bawa sampai ke sini. Ini hanya 3 putra yang sudah punya janji dengan pemiliknya. Melihat 3 putra. Ibu, ini kau melakukannya hanya demi ingin menyerahkan kembali kesehatanmu. Kenapa? Mulai bergerak. Ibu mendengarkan perkataan perempuan itu. Ada orang karena putraku memukul pintu sampai berbunyi. Masih lebih baik ibu menderita dan terluka. Ibu, anak perempuan itu, tenang, perbaiki saja dan hidup dengan baik. Tubuhmu itu harus kuat. Ibu akan menanggung semuanya dan aku tidak akan membiarkanmu sendirian. 3 putra. Cara alami, aku tak akan diam karena isapan jempol dan omongan. Kalau begitu, di sampingmu akan lahir kebodohan. Suami bilang, tidak perlu kamu terlalu percaya, ini cuma perlu ditegaskan. Semua orang tahu, ini jenis serigala yang sudah 1000 tahun. Di tempat permainan ini, apa yang kalian bicarakan? Nona, ini mendalam sekali. Aku yang mencurinya. Aku akui aku salah. Nona, jangan marah lagi. Aku juga tidak tahu. Orang ini siapa? Kakak, kamu ngomong apa? Salju, kamu ngomong apa? Ibu, ayah hanya perlu menyelamatkan 3 putra, lalu segalanya akan beres. Kalau begitu, pedang di atas gunung, api di lautan, aku juga tak akan takut. Obat yang akan kau kirim sudah aku makan. Di dalam tubuhnya, racun sudah larut lebih dulu. 3 putra. Ibu, bagaimana urusannya Nona? Mohon cepat. Sampaikan ke dokter kerajaan. Cepat. Baik. Aku sudah sejak lama menyuruh kalian menyerahkan tubuh putra itu. Kalian tidak mau dengar. Ini maksudnya apa? Jangan sentuh barang curian itu. Kalau barang curian ini ada, nyawa putra itu pasti akan. Aku datang melewati 1000 mil di jalan ini, terus mengejarnya. Semuanya demi menyelamatkan kalian. Nyawa satu ini. Bisa saja suami yang menjadi pasangan. Tidak peduli apa hijau atau merah, putih atau hitam, asal kalian tahu siapa yang menangkap. Benar, ini membuat hati jadi dingin. Kamu datang dan berkata, cari si pelajar pencuri itu. Kamu juga tidak pernah bilang, orang seperti ini pasti ada. Aku mencobamu, kamu tidak percaya. Ya, kebenaran memang cuma itu. Anak ketiga itu tetap saja tidak bisa menahan diri. Tapi sejak awal, dia juga sudah berumur 3 atau 4 tahun. Tidak, kalau begitu, sekarang juga begini. Kamu kira malam ini aku akan membiarkanmu hidup santai. Orang itu akan lewat juga, dan aku akan ikut lewat. Jangan jadi apa-apa. Dulu, aku minta kamu mati tanpa ragu. Istri pewaris, ini kepala Shen Bao yang diantar. Saat itu ukuran tubuhku sedang dalam masa puncak. Aku benar-benar tidak tahu urusan ini. Kalau kamu memang ingin membunuh istrinya, seseorang ini memang harus mati begini. Kau bawa pergi itu, kalau begitu, ambil penawarnya untukku. Selamatkan anak ketiga ini dan juga kakak dan adik yang kecil. Apa yang kukatakan masih belum jelas. Aku lewat jalur ini. Ini semua demi menyelamatkan nyawa kalian. Kalau begitu, kenapa harus dicari sampai mati? Selama uang perak itu cukup, aku janjikan, aku bayar untuk kalian sampai umur 100 tahun. Ini surat perintah dari anak itu. Aku akan menekanku dulu sampai kamu paham. Nanti, kembalikan orang itu duluan, baru selamatkan yang lain. 3 anak, semakin besar amarahnya. Obat ini tidak hanya bisa mengurai racun di tubuhnya, bahkan bisa mengeluarkan racun dari tubuh sampai bersih, lalu lenyap tanpa sisa. Pegang, itu, semprotkan obat ke kaki anak ketiga. Ini adalah obat suci dari ramuan yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Pil Ninglu, berapapun harganya, tinggal segini. Uang perak dari pihak lain setelah ini, ku baru akan meminta sisanya. Tapi jangan sampai kamu juga menungguku dengan perak itu. Maksudmu apa? Itu wajar, karena hubungan kita ada di antara kita. Hubungan. Belum menikah, saudara-saudari. Sudah lama tidak bertemu. Kau lihat aku, ada berapa bagian? Seperti yang dulu. Seperti dulu, aku terlihat hanya beberapa bagian. Kamu sungguh luar biasa jauh untuk bagaimana bisa kau perempuan yang licik ini sudah sejahat ini. Tidak ada yang bagus. Nona, namanya apa? Kalau orang seperti dia bekerja, bagaimana bisa dia masih hidup? Kau tidak boleh berani menabrak sembarangan. Kau urus urusanmu ke tanah Dongsuan sana. Keisatan
hatimu. Tidak ada kata yang bisa melegakan. Begitulah cara dia yang akan. 8 tahun lalu, kau pulang ke kampung halaman melewati jalan yang ditutup rapat. Lalu kau diserang oleh orang yang mengejar. Aku terluka parah. Akulah yang menyelamatkanmu. Dan aku juga yang menyeretmu pergi. Di tengah salju, aku mengajakmu jalan sejauh 9 li. 7 tahun lalu, setelah kita bertunangan, aku ikut masuk ruang pelatihan. Di tempat latihan, kau demi memanggil nyawaku dengan sembunyi di hutan, memancing semuanya. Kau menerima pengejaran dari pihak musuh. Aku membantumu membuka 13 tusukan lalu semuanya masuklah. Aku menanggungnya dari belakang. Meski berantakan, sakitnya sampai ke tulang. Bukannya cuma orang kecil yang gampang dibohongi. Masih ada 50% warna. Orang ini memang sengaja menawan hatinya. Dia dan 8 orang lain, semuanya juga memanggilnya kakak kecil. Bunda tidak terluka. Anak 3, aku harus menunggu. Kau masih perlu aku melanjutkan omongan ini lagi. Buktikan identitas. Tidak perlu percaya. Kalau begitu, tambahkan dengan keberuntungan hari ini kau diselamatkan karena kau bisa hidup sampai 3 kali nyawa. Beri-beri pun aku sungguh tidak akan memikirkanmu selama 5 tahun. Kau berubah seperti ini, sungguh terlalu. Aku ini sebagai seorang ibu, aku benar-benar sangat bangga. Apa ada banyak hal yang membuatmu bangga? Saudaraku, saat ini kalau kau kembali akan kuterima dengan hangat. 5 tahun yang lalu, aku juga tidak pernah terlihat. Anakmu tumbuh sedemikian besar. Hanya saja aku tidak tahu di mana letak kebencian ayah terhadap anaknya. Bahkan ayah pun tak luput. Untungnya, hujan bunga sudah selesai. Apa itu? Kirim pesan melalui lentera. Jadi kematian itu benar-benar ada kan? Siapa yang mati? Simpan saja anakmu, biar aku nanti kabari baik-baik. Bertindak. Tidak ada urusan aku yang melahirkanmu sampai merasakan gelisah di hati. Sulit sekali ternyata yang mau belajar sebut nama satu orang. Baru tahu ternyata tidak mudah. Bukannya itu benar. 3 putra di bawah. Kalau aku tidak ingat, kau dan si tua itu sepertinya sudah punya perjanjian nikah, bahkan sejak lama di dunia ini. Benarkah atau tidak? Kata-kata ini tidak bohong. Cuma saja aku tidak bohong. Aku ini calon istri dari 3 putra di masa depan. Perjanjian nikah itu sudah selesai. Jadi semua ya untuk aku dan 3 putra. Kakak, dan jangan bicarakan itu lagi. Sudah 5 tahun. Perjanjian nikah dengan pria, urusannya anak-anaknya. Lalu, syarat apa yang dibuat untuk pria itu? Aku akan tanya saja. Perjanjian nikah itu sudah jadi sampah. Perjanjian nikah itu tidak jadi sampah. Hanya aku yang dipilih lebih dulu oleh adik. Kapan waktunya berubah? 5 tahun lalu, kau menghilang telah itu. Kau juga bilang kalau aku tak ada. Sampai akhirnya, kau yang dipilih menjadi orang yang membuang perjanjian nikah. Sekarang, aku sudah kembali. Orang yang dipilih untuk perjanjian nikah itu tentu akan kembali lagi. Aku percaya. Tapi 3 putra juga bukan tipe yang bisa melupakan arti hutang budi. Apakah hati-hati itu? Kalian juga sudah punya anak sendiri kan? Setelah menikah, si anak langsung ganti nama menjadi satu-satunya bi. Ini bukan berarti aku membantu si 3 putra mengambil keuntungan sendiri. Bukan begitukah? Hahaha, wanita ini, dia akan membawa anakku pergi saat dia menikah. Tidak akan masalah kalau aku mati, Kak. Selama dia menikah, aku akan membunuh Yun Qinggui. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang masih harus kulakukan. Tuan, Anda punya kalimat yang tidak mau Anda ucapkan. Aku akan buka gerbang tengah. Buka gerbang tengah. Aku satu-satunya pengantin berbahasa santun. Kata-kata para bangsawan dulu. Sekarang aku datang untuk menyelamatkan nyawa 3 putra. Jalur itu masih tak pantas dilewati lewat gerbang tengah. Kau, saudari adik, meski desa juga, tapi pantas untuk berdiri di pintu. Terlalu banyak kira. Suami punya sejenis bakat, dan dengan satu perjalanan, mereka kembali dengan mudah. Lebih baik pulang istirahat lebih dulu. Hitung-hitung waktu. Kali ini, aku pun kembali. Wang Suantang ada di sini. Kau tunggu sebentar. Persiapkan dulu. Pilih jam yang bagus. Pelayan-pelayan membuka gerbang tengah dan menyambut Nona pulang ke istana. Pergilah. Coba lihat benda yang kau hilangkan. Aku akan mengembalikan semuanya satu persatu. Orang yang kucintai juga tidak akan pernah kulepaskan. Kau hanya ingin menyelesaikan semuanya agar keluarga aman dan semua pergi. Aku masih mau ikut mengumpulkan uang tanda. Ibu, kiranya tentang membiarkan benda-benda berharga itu menyesuaikan. Kuat, terang, luar biasa. Kembali, aku beritahu kau. Selama dia masuk, ya, pintu besar sudah dibuka. Istrimu itu punya kebohongan yang pasti untuk kau. Dan hanya hati yang pergi untuk jadi menantu 3 putra itu. 1000 li tidak lebih dari sekadar malam yang sunyi. Nona, Anda berkata, buka gerbang tengah. Ini adalah tubuh terhormat dari tuan rumah. Seperti sekarang, 1000 li kembali lagi. Satu langkah, pintu tengah dipecahkan. Gunakan itu tidak seperti sandal diinjak di bawah kakimu. Kau memang orang yang licik. Aku pasti pergi dulu. Sungguh membuat kesal. Rasanya si tulangku digerek. Pilihlah untuk jatuh cinta pada orang lain. Kita harus tinggal di sini dulu. Baiklah, sayangku. Datanglah, Nona. Darah mengalir ke meja. Yang mulia datang. Selamat pada Tuan Muda 3. Terima kasih, kau sudah melakukan itu. Kapan waktunya kau panggil aku? Keagungan hingga ke ujung langit sampai mati. Aku ingin memberinya tempat
tempat duduk yang layak. Nyonya harus melakukannya. Ya, kalau begitu, ayo makan yang enak-enak. Nona harus segera selesai. Ya, pohon bambu tumbuh, ayam terbaik untuk dimakan. Bahkan, buah itu sudah pergi. Tarian kecil, katakanlah. Gadis itu ternyata galak kali. Awan terbaik, semuanya dari langit. Makanan yang paling hangat adalah keluarga. Tidurmu kebasahan, tapi masih ingin mengeluarkan bau. Biar tidak berat sebelah, setelah itu baru pasti. Kau bilang kau itu pedagang kecil. Kalau tidak, aku akan mengikuti jejakmu pelan-pelan. Belum tentu sampai situ. Akan jadi seluruh kejahatan. Secepat hati, kapanpun akan terpasang di mata. Bunyi gemerisik, bunyi gemerisik. Saatnya mengonfirmasi identitas yang dilaporkan itu. Sayangku, anakku sayang. Benar, anak adalah milikku. Kenapa tiba-tiba dia tertidur? Terlalu lama, lalu dia tertidur di dalam keluhanku. Aku akan bawa dia pergi ke tempat tidur itu. Tidak perlu lagi, aku yang lakukan sendiri. Ibu, perempuan itu sejauh 1000 li. Selain dia, siapa lagi? Aku saja yang pantas menjadi nona yang beruntung. Perempuan dari 1000 li itu tidak boleh tinggal. Tenangkan saja, ibu bisa membuatnya mati sekali. Bisa membuatnya mati untuk yang kedua kali. Dia kembali. Jadi, dia pasti orang yang memang pantas dengan kulit itu. Suami itu membiarkan pelayan perempuan tinggal. Kau bilang apa? Dia sudah berbuat curang. Fuyu adalah ayahanda. Ayahanda dari klan Phoenix yang dibangun dari kebaikan orang lain itu. Setelah dia pergi setelah meninggalnya, ayahanda akan menyegel ruangan itu begitu saja. Siapapun tidak boleh melawannya. Karena ayahanda sendiri tahu dia sudah mati. Seseorang segera pergi menyampaikan kabar pada penguasa tua. Iya, ibu. Mari kita pergi dulu. Lihat-lihat. 1000 li. 1000 li. Terdengar apa saja di luar. Hiu Tianyun memanggil. Tidur cepat, tak ada masalah. Tolong lihat dari dekat. Gunungku, bau. Aku akan segera bereskan semua urusan di luar. Sungguh, dia tidak lebih dari perempuan yang buruk. Tidak begitu, lebih baik punya maksud. Perintah Tuan Muda, segel pelayan. Kau sewenang-wenang memerintahkan, tapi tetap jalan. Aku datang dengan niat pribadi. Tempat asal ibu kandungku. Aku tidak akan menyakitimu. Kau benar-benar tidak berpikir. Ibu memotong dan mengencangkan napas. Lindungi anak itu. Wei Wei juga tidak boleh dianggap tak bersalah. 1000 li. Kau pikir tidak memberi aku muka itu? Kau selalu memberikan pada ayahmu warna. Apa benar aku yang salah? Kapan aku tidak akan bisa mati sambil tersenyum di hadapan semua orang? Xiao Xin katakan. Katanya, hei, ibu tiri, suami, kenapa ini kau malah membiarkannya begitu saja? Kalau memang harus mati, cepatlah mati. Kau bisa saja tinggal seperti 1000 mil jarak. Kau itu jenius bohong yang kejam, kan? Ibu, aku tidak akan pernah melepaskanmu gitu saja. Bagus, aku sudah bilang tadi, lihat saja, dia tidak bisa menghindar. Bahkan sekarang, kau masih mau apa? Kalau tidak cepat datang, ibu tiri itu tidak akan selamat. Selesai sudah, baru saja, kalian sudah mulai urusannya bekali. Tidak usah bilang itu tidak apa-apa, pohon itu saja pun sudah jarak. Tuan, Nona, dengan pedang kecil, memotong satu persatu dahan-dahan di atas meja, lalu menyumbat rumput dan batu bara itu dengan rapat masuk ke dalam. Semua orang juga sudah enak, kan? Bagus. Begitu selesai, aku tinggal bakar pohon itu sampai setengah hangus. Aku lihat mereka semua sudah menanggung dosa mereka. Sayang, kalau begitu, pohon itu sekarang sudah ditagih 1 nyali. Lalu pohonnya pun jatuh. Ibu tiri tetaplah rapi. Ya, semua akan melindungi ibu tiri. Pergi sana, Nona ikut saja. Biar ibu tiri yang menikmati makanan enak itu. Hei, tentu. Permen, begini bagus sekali. Apa kau tidak pernah kiran mencari ayahnya? Satu keluarga ini semua berkumpul. Ayah mereka terlalu kejam, belum sempat dicari pun sudah tidak bisa. Apa? Kau bilang ayah Sen adalah orang yang jahat. Tuh, tapi itu tidak akan berjalan. Dan ayahnya mengulang lagi. Aku santai saja, tidak ada urusan. Kalau begitu, cari pria untuk apa? Meskipun begitu, kau masih pakai kata-kata musim semi yang dangkal. Menus Nona di depan, teman pria makan pergi. Senbao. Ibu, minumlahnya. Iya, ibu tiri. Ibu tiri, makan semuanya. Makanlah. Aku dulu. Orang tua juga. Makanan itu bagaimana bisa membuat ibu tiri fokus? Tunjukkan dulu. Ayah. Sudah, ayo makan lalu selesai. Kau ini perempuan yang tidak benar. Aku bilang sekali lagi, aku cuma mendengar kabar baik dari mulutmu yang bagus itu. Ini siapa yang menyuruh pelayan? Siapa lagi? Kau merentangkan tanganmu dan pohonmu aku yang pegang. Aku duduk kursi ibu saat itu. Siapapun harus patuh pada yang benar. Kau bilang itu karena ayah. Aku adalah orang yang harus dipatuhi. 1000 mil pun kau pasti tahu. Pohon ini adalah tapan ibu dan kau. Saat musim tanam berikutnya, sejak kau dan aku menyimpan perasaan, ibu akan sama-sama menjadi muda. Kau memang sangat beruntung. Ayahmu tahun demi tahun ini hidupnya dipenuhi pemberian baru. Satu sisi urusan seperti ini tidak pernah berhenti. Bahkan aku tidak akan melupakan ibu. Sekarang belum waktunya menulis 2 kepala alasan satu persatu. Setelah mati pun dia tidak boleh mengganggumu. Kau bisa mendapat warisan. Pergi. Kenapa begitu? Seperti yang kau katakan padaku. Dulu aku menanggung bulan mereka. Ayahku bilang tidak ada orang yang mengurusi keluarga angin itu. Sekarang aku membalas dengan tekad yang lebih
lebih besar. Ayah lagi-lagi merasa belum cukup untuk dibalas. Kalau begitu, kau bilang saja bagaimana caranya aku menertawakanmu. Aku lihat ada tidaknya kesenangan untukmu tampil seperti ini. Ayah, ibu mereka terluka parah. Kau ibu mereka, bagaimana bisa? Paman Sen, kau menanamkan tanganmu pada pohon itu. Ibu tiri menahan dan meremas tidak cukup. Pohon itu menembakkan cabang dan lukanya pun pecah. Silakan datang dan katakan saja, ibu tiri sedang dalam keadaan yang seharusnya. Tuan, kau perlu lebih waspada dalam merawatnya. Begitu kau kembali, kau akan melukai ibumu. Kau benar-benar pandai sekali. Bisa dengan cara apa aku bisa mengakuinya? Aku masih baik-baik saja. Sekarang juga sudah bisa memulai lagi. Ayah, kau pasti pikir aku yang lemah kan? Aku juga tahu namaku itu cuma sandiwara. Sandiwara itu, kau mau bilang apa maksudnya? Di sini, mereka yang di atas dan yang di bawah tetap bermain ikutan. Ayahku meninggal karena aku. Ayah melakukan ini juga karena alasan yang sama. Aku serahkan padamu untuk diatur sekarang. Sekarang ku sudah kembali. Suamiku memanggilku beberapa kata sayang. Ya. Ketika seorang tamu datang ke rumah, istri menangis terseduh di depan pintu. Sudah reda di dalam istana. Lihat, ini bukti nyata dari tamparan wajahmu. Ternyata benar, tidak ada yang lebih tidak masal dari itu. Kau boleh dengar dan catat rapi. Sebagai pujian, biarlah itu jadi terang. Dalam 300 pekerja, yang paling cepat jadi puncak. Aku iri pada siapa? Siapa yang akhirnya terluka? Yang aku inginkan adalah uang untuk kau dan bungaku. Aku duduk di posisi ini. Biarkan aku bicara beberapa patah kata saya. Semua urusan setelahnya tinggal menunggu waktu menentukan. Aku masih butuh ini darimu. Kilau itu, mari selesaikan. Ayah, bagaimana bisa kau masih bernapas dengan gaya hidup seperti ini? Kau bawa keluar sesuatu yang dicuri dari dalam perbendaharaan. Di sini ada omonganmu, tapi semuanya atas nama dirimu. Ayahmu, lihat baik-baik nona itu. Kau ini perempuan seperti ini. Anak salju ini bisa jadi saudara kandungmu. Ibu kandungku cuma punya satu putra. Ayah memilihku sebagai putranya. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu sampai kau tak mampu lagi berdiri. Mungkin ayah akan memberimu mulut lagi, lalu lahir anak perempuan lain. Kalau begitu, jangan salahkan aku bila aku topan. Benar atau tidak, aku akan segera menarikmu keluar dari sini. Kalau ayah sudah lari dengan jauh 1000 li untuk menggoda, aku ini tentu satu-satunya pelacur yang layak dipuja. Asal saja namanya terdengar benar dan putra itu dianggap sudah diberi. Ayah, kau jangan campur sekarang ini. Kau juga tidak akan bisa bebas lagi. Kejahatan yang dibawa perempuan itu sudah menyebar luas. Dan dia juga sudah menyelamatkan 3 orang. Tanganku masih ada sisa panas bara dan air mata. 1000 li. Aku ingin bilang, aku adalah putri yang melahirkanmu. Hari ini benar-benar akan resmi. Aku akan pergi lagi setelah ini. Tapi yang ada di dalam hatiku, tidak ada ayah, tidak ada aku. Mulai hari ini kau dilarang keluar. Kalau kau berkeras seperti ini, tak ada surga yang akan menerima. Bertingkah sok lembut, hanya untuk menarik perhatian. Kalau begitu, pergilah dari bawah ini, ikut aku. Aku bahkan tidak perlu membunuhmu untuk hari ini. Kau lihat, aku bahkan tidak perlu keluar. Sejak pertarungan pertama, semuanya sudah terjadi. Perempuan yang berdarah-darah itu, sambil menunggu 1 tahun berlalu, aku akan berganti nasib. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita pergi. Ayah, kenapa bisa begini? Ayah, apa? Dengan santai kau melepas semuanya, seperti tidak ada apa-apa bagi 1000 li. Aku menghitungnya satu persatu. Kalau kau tidak pergi, aku yang akan membuatmu keluar. Seperti 1000 li yang sudah kukatakan. Semuanya pergi mengejar. Tidak peduli kau berstatus sebagai seorang putri, atau bahkan nama putri yang belum menikah. Aku pasti tidak akan memberikannya. Melepas omongan yang dibalik itu seperti menyulut api. Bicaralah yang tidak benar, anggap saja cepat. Ternyata ada sedikit energi di dalamnya. Selama pernikahan itu baik, itu sudah tentu makan. Buka pintu dan makan. Untuk terima kasih, Nyonya. Aku bingung, aku tidak bisa tidur. Nyonya sudah datang. Ibu, ayah masih juga mengizinkan pelayan itu pergi ke sana. Sekarang sudah gini, tidak ada. Ayahmu tidur siang di kamar itu. Pelayan yang baru saja dikirim untuk mengantar obat. Ayah juga tidak pernah mengizinkan dia masuk. Di saat itulah Sen Bao kembali. Ia lahir dengan sepasang mata yang tajam seperti ini. Ayahmu memang lebih peduli pada istrimu daripada pada yang lain. Bagaimanapun, kata ibu, tidak masalah. Orang yang sudah mati itu memang baik. Yang masih bisa hidup itu yang berharga. Belum terbukti. Ibu dan ayah. Hari ini, ibu melihat Sen Bao menagih apa yang harus membayar. Sangat baik. Pada akhirnya, ayah tetap tidak mau memberi ampun padanya. Karena Sen Bao memegang selendang kaburu dengan erat. Itu sudah cukup untuk jaminannya. Hal yang akan menyelamatkan nyawanya. Ayahmu secara alami tidak akan bisa mainkan dia sampai mati. Tapi kalau begitu, dia tetap tidak punya apa-apa. Asal saja ayah berani mengangkat muka di depan, aku akan terima konsekuensinya. Aku ingin menjebakmu. Kira-kira maksud Anda apa? Siapa saja pengasuh yang ada di mana? Mereka ada di kamar itu. Mereka sudah makan bubuk ramuan suan milik Sen Bao. Kalau tidak ada penawarnya, kau pasti mati lebih cepat. Biarkan saja mereka seperti itu. Hanya tinggal ditinggalkan sampai Sen
Bao kembali menghadap. Bagus, biar aku lihat dari mana dia akan menebak. Ibu, Shen Bao, kau bahkan menganggap benda semahal itu sebagai mainan. Kalau sudah, ayo ambil semuanya. Kalau ia menyebut itu, berarti ia akan menang. Bukti hal-hal itu sudah jelas dan tidak akan ada yang bisa menyanggahnya. Kalau pegangannya ada di tangan, tentu akan ada lebih banyak jasa yang menempel. Kalau memang begitu, ia tidak bisa menyelamatkan apapun. Besok pagi, seluruh kota akan tahu Shen Bao itu sebenarnya hanya umpan. Itulah barang yang menentukan nasibnya. Semuanya mengikuti kata ibu yang kau omongkan jak dulu. Nona ini sekarang sudah menjatuhkan satu hal. Kakak perempuan tertua. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan tertua, kakak perempuan tertua. Kalian semua turun dan bawa saudara-saudaranya untuk dibatasi. Bunuh, aku sudah mulai. Aku mau membuatnya benar-benar pingsan. Kau bergerak, Pak. Kali ini tak buat semuanya terjadi karena rencanamu sendiri. Kakak perempuan tertua. Nanti kalau istri itu dipanggil, kalian akan melakukan ini begitu saja. Tidak ada apa-apa siang ini. Istri itu bangun lebih, Pak. Ada makanan enak, makan sedikit dulu. Separuh malam pun orang sudah siap menunggu. Bisa jadi malam, apalagi tengah malam. Kacaukan saja ibu. Kalau begitu, siapa yang lebih diuntungkan? Bagaimana kalau malam ini ibu tetap tidak bisa menolak? Tuan menentukan semuanya, tinggal menunggu jauh-jauh hari. Kalian akan datang setelah ibu dan pengawalnya pergi di tengah malam. Senang sekali melihat orang berjalan beriringan, lalu peralatan untuk membunuh dipakai. Misalnya seperti pisau tinta, tepat sesuai tanda pada berkah. Mereka pergi ke tujuan. Akan seru sekali melihat orang yang bisa memanipulasi hal seperti itu sampai tidur. Akhirnya tinggal soal bagaimana dia mati. Kau akan mati, ya. Kalian akan buat tangan di pegunungan itu yang melakukan hal yang sama seperti membuatnya tertidur. Orang seperti Tuan Macan memang begini. Ucapannya sudah berarti ia pasti melakukannya. Sungguh, jalur seperti ini juga layak coba. Tidak pernah ada yang berani bermain trik di tengah malam. Kita tunggu saja sampai pintunya terbuka, lalu lihat baik-baik. Jangan gegabah. Bunuh aku yang tertidur. Datang dari pihak yang memikul tanggung jawab. Perintah kakak perempuan. Terserah kau yang atur sendiri. Mungkin saudara-saudara ini juga sudah makan bubuknya. Naik saja kuda itu, nanti bukan soal takdir. Jadi, saya hanya menuntun dengan belas kasihan. Saudara tertua dan muda, kebaikan itu sungguh 5 orang menanti panggilan. Kalian semua mengincar dengan panah cahaya dari tadi. Aku mengundang kalian masuk ke halaman yang tepat. Sebelum itu, kekuatan pelindungku sudah ya. Aku dan Shen Bao. Kau sudah membuat kalian menjadi bencana dalam perang pedang. Bagaimana caranya aku sampai 1000 mil jauhnya? Kapan aku memberimu sesuatu? Aku benar salahnya Ibu Suci. Jika kalian pikir wajahku menyimpang dari ukuranmu, ketika itu paling tidak turun begitu saja. Hanyalah beberapa saudara yang lahir dari perut yang sama, lalu mati. Saudara tua dan muda, aku tak bisa membiarkan kalian menonton mereka mati. Kalian siap memberi apa? Aku kembali, tanpa penundaan, tanpa rasa takut. Satu-satunya hal yang tak turun adalah pengakuan itu. Hanyalah beberapa saudara yang lahir dari perut yang sama, lalu mati. Saudara, ambil kebebasanmu dan selamatkan mereka. Saudara, kau mau apapun, patlah mengganti nasib. Aku tak berhutang pada kalian. Satu janji, aku datang pun bukan untuk sia-sia. Saudara tertua dan muda, selama kau mau, tak akan selamatkan hanya dengan satu kata. Banyak orang berharap semoga semuanya berjalan baik. Barusan saja, efekmu dari hal yang terlambat. Kacau sampai rumah ibuku hancur. Itu jelas memperlihatkan nasib buruk. Kalau menurut jalan, pasti tak mungkin menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, aku berjalan seperti sekarang. Tepat di luar sana, tentu perlu sedikit niat. Kalian bisa lakukan. Ambil langkah berikutnya, serahkan semuanya. Serahkan semuanya. Buat kalian hidup. Atau buat kalian mati. Saudara tua dan muda, kau ingin tanda tangan dan menukar masa kematian. Saudara, mau apapun kau mau, asal kau tidak memihak kematian. Kalau begitu, apa mati itu atau tidak mati? Aku tak pernah percaya pada hal-hal yang tertulis di kertas. Saudari tertua, selama kau rela menerima ujian itu, Kalian langsung pergi bantu aku, tangkap dan bawa lihat. Berangkatlah di tengah kesunyian. Kalian sudah merusak rencanaku dan perjalanan Shen Bao. Tentu saja aku harus pergi menolong, mencari mereka kembali. Tak bisa seperti itu. bisa. Bisa lakukan sampai tuntas. Besok pagi, gerbang kota akan dibuka. Kalian segera keluar kota, panas-panasannya saja. Sebagai anak buah yang mengutamakan kasih, tunjukkan pada tuanmu. Paling besar adalah emosi dan hati yang paling tulus. Kupikir benar, itu hanya bicara. Kau tidak membawa dirinya ke dalam tindakan. Kau akan menyesal besok. Lama lagi, kau ingin main peran dengan bantuanku yang paling mengerti. Apakah tidak? Ibu mertua melakukan ini untuk melahirkan tak? Tentu saja ibu mertua senang kalau bayi lahir begitu saja. Pergi tidur dan lupakan rasa sakit. Bagaimana caramu? Kau jadi semakin dekat dengan... Biar semakin lekat dengan niatmu. Ku dengar kau ini benar-benar anak yang melakukan hal-hal seperti itu. Kau mungkin dewa yang menjadi milik. Pergi sana. Dewa itu dan perbedaan antara suamiku tidak akan besar. Itu semua hanya 3 kata. Serahkan padamu, Nona. Sebagai istri itu terus tidur saja. Serahkan padamu, Nona. Sebagai istri
istri itu terus tidur saja. Kakak ipar paling menyukai aroma yang memikat, terutama saat malam. Baru saja dia dipukul sampai keadaan buruknya tidak masuk akal. Yang paling besar mungkin adalah anak yang lahir dari rahimku. Tubuhnya sudah menjadi beban yang sulit dibayangkan. Aku menahan diri di sisi dia, sementara dia menatap dengan baik. Yang mulia, segera kirim orang itu pergi, beri kepercayaan dengan eliksir madu. Aku punya keadaan mendesak, karena darah klanmu yang mengalir telah lahir. Tidak cukup kalau darah saja, tapi darah itu adalah obat yang bisa menguatkan. Dan hanya kepala yang ditaruh dalam piring persanan akan bisa. Baru bisa menyatu jadi ramuan. Tingkat kesempurnaan hanya untuk 33 butir. Ini semua hanya untuk yang mulia. Sudah siap. Siapa yang akan membuatnya jadi kenyataan dalam sekejap? Bagaimana kalau semua ini enak? Kalau sudah waktunya makan, seharusnya enak di perut. Apa? Nona, apa sebutan Anda? Bukankah itu yang kamu lakukan? Kau tak enak, aku juga tak enak. Tapi, aku juga tetap menyukai aromanya. Kita jangan mulai lagi. Sup sayap naga itu, kalau agak sedikit rasanya sudah enak sekali. Kalau begitu, akan dicoba sedikit, lalu diambil setelah itu. Biar saya rasa terlebih dahulu. Ih, Nona, Anda seperti memancing kebakaran. Babi satu keluarga ini, dibandingkan dengan harta, jauh lebih berbahaya. Gali sampai dapat harta itu. Harta itu mahal. Tadi baru dibuka, saat masih hangat sudah ada makanan. Lihat, mereka sedang makan dengan aroma seperti itu. Akhirnya, ada rasa berprestasi. Makanan daging putih itu, sup dan akar ginseng. Sudah bertahun-tahun, akhirnya besar. Semakin tua, semakin manjur khasiatnya. Semakin tua, semakin berkurang rasa. Jika sudah 1000 tahun, tubuh akan seperti batu giok, tembus sampai ke tulang. Tidak ada rasa. Berani menunda sekitar 30 tahun. Masih ada sayur-sayuran ini. Kamu lihat pisau ini mungkin bisa digunakan. Apa? Masak daging yang empuk. Kamu mau lakukan apa? Sekali lagi, potong. Nona, bukan apa-apa. Hari ini kita cari masalah saja. Nona, yang Anda katakan itu, cari titik masalah. Kalau Nona bisa mencari masalah apa yang bisa dicari? Tuan besar, Nona kecil. 3 Nona sudah tiba. Nona, sudah bayar juga. Sebelumnya saya melihat Tuan besar dan Nona kecil. Kembali dan kumpulkan. 3 Nona sudah ada sejak pagi buta, ikut menyiapkan sejak awal. Belum kembali. Tolong tunggu sebentar, bagaimanapun. Begitu, saya memang tidak bisa menahan. Tetap saja saya sudah dibubuhkan. Nanti orang-orang akan pergi mempersiapkan. Nona besar, tunggu sedikit. 3 Nona, bentar lagi pasti kembali. Tuan Liang, Tuan Chen, jangan khawatir. Nanti setelah di aula pagi, saya pasti beri 2 patah kata yang bagus. Terima kasih, 3 Nona. Hanya saja untuk makan pagi, saya sudah menyiapkan uang Anda. Akhirnya, langsung pergi ke pintu. Tidak pelan, tidak seperti hari biasa. Jadi jangan sampai saya merasa canggung saat melihat wajahmu. 3 Nona, silakan turun. Aku keluar sebagai yang paling hebat, supaya kakku bisa bagi tempat buka pintu. Kamu masih sebut aku Nona. Bagus sekali, Nona. Uang emas itu sudah pasti sudah disiapkan. Kenapa kamu jadi begini? Mendesak. Kau lempar satu anak kecil di atas kursi putra. 3 Nona, turun. Sebenarnya, hubungan di antara kita berdua tidak bisa begitu saja diputus. Katakan 2 patah kata yang lembut. Uang emas ini tidak perlu apa-apa lagi. Nona, kenapa begitu? Kenapa begitu? Saya juga begitu. Kamu sudah tahu aku dan 3 Nona memiliki perjanjian pernikahan. Jodoh yang dimaksud 2 orang yang saling cocok. Kenapa kamu masih menyelipkan tangan satu kaki memilihnya? Nona, saya tahu Anda tidak akan berhati lembut, tapi perjanjian pernikahan itu milik saya dan 3 Nona. Sudah jadi keputusan untuk tinggal menetap. Kalau masih ngomong lagi, anak sudah lahir. Kau menimbulkan masalah lagi dengan melahirkan anak laki-laki seperti ini. Aku merasa ini bukan lagi saatnya. Sebelum semuanya dimulai, katanya, taruh dulu yang satu ini. Bolehkan aku bayar setelahnya? Atau tidak? Itu saja. Tolong 13 noda, biar bersih. Jadi, kenapa aku harus melakukan ini seperti apa adanya? 13. Ayo turun. Lihat niatmu tidak. Jangan sembarangan bilang apa-apa lagi. Datanglah dan atur urusannya sekarang. Nenek, aku butuh satu lagi. Uang seperti angka di atas kertas, hilang sedikit langsung terasa. Pikiranku jernih, Nona. Sekarang, tolong jangan datang cuma buat mengotori semuanya. 13 putri. Harganya dihitung seperti permata yang layak. Aku memang datang karena uang ini. Ini harga dari sifatmu sendiri. Kakak, tunggu jawabanmu. Jangan sampai lewat. Kalau begitu, aku akan peringatkan dengan satu kalimat lagi. Pilihan yang kau buat sendiri. Begitu dipikirkan, jangan cuma berani menahan. Baru saja bilang begitu. 13. Potongan daging untuk tri kecil dan untuk adik-adikmu. Tidak perlu pakai uang. Sisanya, tinggal hitung berapa gulungan rotinya. Masih ada nama lain. Ada 6 orang lagi. Setiap orang masing-masing $100.000 kuning. Kenapa? Ini jalan yang akan ditempuh. Seharusnya aku sudah mengantar kalian masuk tanpa suara, tak meninggalkan jejak di gunung. Kecuali kalau kau mau telaten. Sisanya, itu bukan soal apapun. Yang tersisa hanyalah niat baik yang terlalu dalam. Aku tahu, kakak masih berpikir baik. Pasti bukan hal-hal seperti itu yang akan dilakukan. Menjaga keselamatan kalian sama saja dengan menyelamatkan hidup yang seharusnya tidak bisa dijaga. Kalau begitu, kalian bisa mencobanya di gunung.
tarik dan pukul sampai habis. Kisah yang manis mesra lewat mulut. Nada kata-kata itu kacau, tapi yang lain salah paham di sini. 13. Ayo turun. Kau tidak akan bisa lolos cuma dengan terjebak begini. $3.000 kuning. Ambil itu. Beri saja. Jangan dipikir panjang. Kalau begitu, kau bilang bukan uang yang tidak boleh diberi. Sejak berapa tahun tindakan semacam ini yang kamu anggap bagus? Kalau bukan sekali sehari, tidak ada yang tersisa. Jadi, keselamatan memang bisa dijaga, tapi hidup tetaplah hidup. Penyangku akan menjaga dengan rapi. Aku mencintaimu seperti rakyat yang hidup sejahtera, menunggu dan mencari keberanian. Semua penjaga harus diperlakukan seperti tamu. Hormat dan patuh, itu pasti. Tapi ternyata yang paling cocok saja kamu. Orang-orang itu, siapapun mereka, penjaga tetap saja akan ada. Kalau begitu, uang milik mereka. Kalau untukku, saat ini aku belum punya. Tapi, begitu jawabannya sudah pasti, aku tidak akan bilang itu bisa ditawar. Uang ini, aku akan hitung sampai habis. Namun mulai sekarang, kamu dilarang menyentuh perkara ini lagi. 13. Ayo, ambil uang. Ini bukan soal perjodohan yang sungguh-sungguh, dan aku juga sudah tidak mungkin menunggu. Kau tinggalkan aku saja. Besok pasti tidak akan ada lagi. Baik, pelayan keluarga mengambil uang kuning itu dan memberikannya. Pelayan keluarga menyerahkan uang itu. Belum juga cepat pergi. Kalian kira apa? Kebohongan ini bisa ditutupi sejelas apapun. Seharusnya tidak ada yang tertulis lagi setelah dia menulis. Sifat yang serakah itu dan perempuan dengan kelembutan di lengan baju yang bersih itu. Tidak ada cara untuk mengaku benar. Pelayan keluarga, $5.500 kuning. Kalau ditukar, itu jadi perak, mungkin juga lebih dari 700.000. Kau berjanji tanpa tanda tangan, tanpa stempel. Hanya anak biasa. Ini semata hanya barang kecil yang nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Asal setiap tahun, tetap saja $5.000 perak yang diberikan. Kalau begitu, tanyaannya apa? Pelayan keluarga, kau ini dapat dihitungnya sudah berapa banyak? Baru hari ini, kau bisa ambil uang sebanyak ini. Kau, wanita seperti apa, sampai berani menyuruh Acil mengambil? Kau, Dewi seperti apa, sampai berani membungkusku dengan tipu dayamu? Identitas 13. Nilai dan harga tidak bisa ditawar. Masalah ini, masihkah perlu aku jawab dari pihakku sendiri? Minimal butuh 14 tahun. Kalau begitu masalahnya kembali lagi. Bagaimana bisa orang tidak makan dan tidak minum selama 14 tahun? Kau cuma menutupinya dengan uang. Ya, semakin parah. 13 tetap saja mengandalkan uang, Nona. Kondisi orang ini datang menjelang hari tertentu. Malam bulan pintu tamu akan diundang. Masih ada dasar dan alasannya untuk melindungi. Setiap hal harus disetor. Jika jalannya ditutup, mana bisa ada jalan buat uang pribadimu? Yang mulia, ya. Kakak, kamu masih belum tahu tentang pembicaraan kan? Aku baru saja bilang tuh, bapak ini cuma bisa ngomong, tapi tak pernah memikirkan rakyat kecil. Kalau begitu, adik kecil ini harusnya dibayar sesuai porsinya. Kalau ada yang kurang, jangan sampai pintu itu terbuka sendiri. Kalau dipikir, bagaimana mungkin kita bisa menolak hukum keluarga begitu saja? Kamu bilang, Kamu sengaja. 3.000. Aku sudah memikirkan cara agar itu terjadi padamu. Nyonya itu menangis seharian. Di tangan ini pasti ada yang bisa diambil lagi. Tambahkan juga koneksi dari keluarga baik Anda itu. Selisihnya tidak lebih dari 200.000 dua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku khawatir uang dari nyonya pengkhianat itu akan habis. Dan semua harta milik keluarga kalian. Jadi yang akan terjadi selanjutnya adalah kita makan hidangan enak bareng. Paling tidak makan sambil berobat itu bukan penyakit. Kamu juga sudah terlalu lama menunggu. Begini pun masih bilang itu perhitungan. Ini cuma pengingat baik untukmu. Ingat, setelah kalian mengikat pernikahan dengan Yang Mulia, kita bertemu lagi untuk pertama kalinya. Bagian atasnya tinggal disibak sedikit. Di bawah, semua orang sedang menunggu kalian. Tanggung jawabku adalah mengatur hiburan itu. Aku tidak tahu. Setelah itu, aku tidak akan membiarkanmu menginjak-injak kebaikan dan perak berharga. Yang penting makan lauk, biar kotorannya terima. Per hari musim panas, itu tidak lebih buruk. Jadi kamu tersenyum, biar aku makan hidangan itu. Perak milikmu. Tak usah Yang Mulia khawatir. Masih ada keluarga lain juga. Hitung saja. Cuma makan hidangan perak itu setengah tahun selisihnya tidak banyak. Baik, nanti aku ingat semua urusan hari ini. 1000 li jauhnya. Itu urusan kecilku. 1000 li. Tapi supaya orang itu cuma disalahkan. Tapi aku tak percaya dia bisa benar-benar menyembunyikan perhitungan seperti itu. Aku tak butuh gaya merendahkan. Kalau begitu, lanjutkan saja. Nanti aku akan memastikan kamu mendapat perlindungan saat datang. Atau menerima dekatnya pernikahan yang akan terjadi nanti. Entah itu disebabkan oleh tulang yang keras kepala atau kamu sendiri yang keras kepala. Bagaimana kalau ini yang dilakukan? Kamu rela, malah lebih baik menelan rasa pahit. Perak itu. Aku sendiri yang mengambilnya. Terlalu dalam sudah sampai kalian bertiga. Di pagi hari ini, orang seperti kamu memang selalu ada. Pasti akan muncul pada siang hari. Bahkan angin kencang pun akan membuatnya berhenti. Kakak, kamu teriak-teriak seakan menghormati 3 putra itu. Sekarang 3 putra itu harusnya merasakan penyakit dari keluarga, kan? Apa kamu tidak mau menemani dia dengan baik? Aku sendiri yang makan baju dan makananmu. Kapan
kapanpun kalian bisa menerimanya. Kalau begitu, saat aku menyapamu dengan wajahku yang seperti ini, aku dengan sengaja ikut bersama dan akan saling menanggung kepahitan itu. Bagus, aku akhirnya tinggal dekat. Aku akan menatapmu baik-baik, hanya menatapmu sambil berlagak baik. Undangan kali ini jelas sekali adalah untuk kambing yang terang, awan jernih seperti itu, hati yang dalam dan jernih. Mungkin aku yang pura-pura berbaik hati. Tidak ada bedanya saat ini nanti. Hanya dia yang bukan anak perempuanku. Kakak, sudah baik. Orang yang menghasut. Kalau begitu, 3 putra yang bersih ini memang sudah kalian tahan. Cukup, biarkan ini jadi tempat yang bersih. Aura uang di mulutnya sangat berkilau. Kalau kamu bisa, bawa uang perak itu. Kita pergi, ikutlah aku. Bagus, mari. Kau kelihatan seperti itu dari dulu. Ibu mertua datang menemuimu, tapi kau tetap belum berubah. Hal yang memalukan. Kita ke sana bersama-sama. Jalan. Semuanya pasti perbuatanmu. Apa katamu? Kau yang mematikan mulutku. Aku baru tahu betapa gilanya itu. Mulai sekarang, bagaimanapun kau bisa pikirkan cara. Sekarang kau mengerti pentingnya. Iya, wanita ini sedari kecil punya sifat licik. Tapi sekarang tetap saja kau tidak mau mengakuinya. Tidak mau lepaskan. Kalau benar mulutnya beda dengan hatinya, kenapa kau tidak berhenti memaksa aku ikut denganmu? Sudahlah, aku pilih bagian dunia ini. Kau akan kuberi pelajaran dengan caraku sendiri. Kamu tidak perlu tanya lagi. Aku juga tidak akan mengakuinya. Tingkat itu. Aku yakin kamu akan baik-baik saja. Tapi masih ada sedikit yang tidak terlalu beres. Dalam jarak 5.000 li. Ya, 5.000 li. Kalau tidak, rugi 5.000 li. Aku tidak mungkin tinggal diam menunggu semuanya terjadi. Hari ini juga masih pergantian baru. Ada yang datang lagi untuk menggantikan aku mengurus urusan ini. Ayah, sudah makan? Boleh tanya? Ayah, kalau ayah lihat semua itu, pasti sudah paham. Tapi bagaimana mungkin harus begitu jauh lagi? Kamu ini, anak yang suka cari ribut. Aku akan membunuhmu. Kakakmu memukul-mukulkan juga. Tapi tetap saja, begini begitu juga tetap saja kerjaannya menghantam orang sampai. Ayah ingin menjadikan wanita itu sebagai penguasa. Dalam jarak 1.000 li, kau terlalu keterlaluan. Kau lebih baik senyum dulu. Setelah itu, musuhmu tidak akan bertanya lagi. Itu berarti mereka menanggung akibatnya. Sekarang pun tetap tidak terlambat. Di sini, kau benar-benar membidik 3 anak sekaligus dan tidak ada yang bisa menolak. Tapi, kau tetap memukul saudari kandungku. Ya, hari ini aku memastikan urusan sebagai ayah ini harus selesai dengan baik. Ajarilah dia satu pelajaran. Jangan mendidik ayah yang terlalu jauh. Apapun, aku tidak akan mengawasi terlalu lama. Kalau sudah, ya sudah. Memangnya apa yang kau punya? Begitu saja kamu membuangkan itu. Ternyata dari dulu kau menyimpan perasaan itu untukku. Tidak apa-apa. Kau patut berterima kasih. Mulai sekarang baru kita bisa mulai. Aturan lama dan hukum negara sudah mengizinkan untuk membunuh. Kalau tidak, rumput di kepala mereka pun tumbuh. Semua jadi bukti. Kau masih kecil. Jangan gampang. Kau sekarang sudah tinggi kedudukannya. Ya, kalau kau tertimpa angin dan badai, jangan anggap semua ini hanya urusan orang yang cepat bertindak. 1.000 li, yang menguntungkan adalah yang cepat. Yang terluka adalah orang-orang terdekat. Tapi aku yakin, perbuatan keluarga seperti ini tidak akan ada yang tidak terluka. Kalau saat itu orang-orang itu ingin mengganti posisi yang ada, sakit di hati, tapi tangan tidak sampai. Belum ada persiapan sebelumnya. Tolong, kalau sudah, keluarkan. Kau satu-satunya orang tua yang hanya tahu memikirkan kesenangan. Kalau kau bicara begitu, aku jadi mendengarnya. Kalau tidak dari mulutmu, dari mana lagi? Aku, bagaimana caranya? Aku, bagaimana caranya? Kakak, ibu, jangan membuatku kehilangan kesabaran. Ya, 1.000 li jauhnya. Ini satu-satunya darah yang ditinggalkan bibi. Kamu mau bilang apa yang tidak enak? Langsung saja. Aku tahu kamu berani, tapi jangan lupa, 3 anak itu, janji yang kau ingkari. Dia berbalik dan senang sendiri. Tapi kau juga tidak boleh pergi mengurus urusan 3 anak. Untungmu serba ada, tapi dasar tetaplah tanah dan uang. Kalau mau bicara, bilang saja. Sampai ke mulut, barulah orang-orang ngerti. Kau harus berhenti dan menyerahkannya pada aku dengan tangan ini. Aku akan ajari dengan baik, tapi jangan keterlaluan. Lihatlah dulu. Setelah itu, barulah kamu mengerti bukan? Berhati-hati saat bicara. Aku tidak mengizinkan kamu menyentuh keduanya dan menyuruhku menanggung akibatnya. Aku ada di sini, jadi jangan mau melukai mereka. Kalian, minggir sedikit. Jangan ceroboh. Mereka Semua orang. benar-benar. Wahai ayahanda, putri bibi ini sudah gila. Tanganmu sudah sampai pada kulit orang lain. Ya, akhirnya kalian bisa menahan diri. Ternyata tidak. Ini bagaimana bisa terjadi? Sungguh keterlaluan. Sebelumnya putri itu tidak lebih dari sampah lemah yang tak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin kalian berani sampai ke tubuhnya? Teruskan. Apa yang layak untuk perempuan itu, kalian lakukan sesuai kebiasaannya. Jangan pelit. Kita pergi. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Kenaikan pangkatnya juga lumayan. Main-main saja sudah bisa. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Kenapa bulan setengah hati seperti ini? Mungkin ada rencana yang tak sepenuhnya mulus. Aku akan bantu kamu menyingkirkan orang-orang bermata tajam itu. Kamu hanya perlu tenang, semuanya ada di sisi aku. Bu, di dalam kamar sudah terjadi pemanasan.
pemandangan seperti ini. Alasan hidup bunuhannya memang dibuat untuk menipu orang. Tidak ada yang baik dari hatimu itu. Tapi tenang, orang-orang ini akan kita selesaikan kali. Laporkan saja urusan dari kejauhan. Aku ingin cepat menyambung hidup damai dan melanggan masa pensiun. Ayah mertua, ayo, di ruang itu. Kalau sudah mau, langsung saja. Kau juga berpikir untuk pergi. Baik, ayo kita berangkat bersama. Jadi, kamu juga mau pergi? Ya, pergi pelan-pelan. Baik, kita pergi. Tuan, pelan-pelan. Kalau begitu, bagaimana bisa perempuan itu menginjak-injak aku seperti ini? Dulu pun tidak seperti ini. Sulitnya, aku lihat perempuan itu. Kalau begini, ini botol anggur di tanganku. Kalau tidak, aku akan mengirimkannya pada perempuan itu. Beginilah, aku tidak suka dipandang rendah sebagai hidangan. Ya, begitulah. Hei. Kenapa ibu sedang menarik saya duluan untuk duduk? Perbuatan macam ini, dari latihanmu yang berbisa itu. Aku hanya membalas sesuai kebiasaan. Sampai besok, sudah terlanjur tertanam di tulangnya. Tapi ibu kandung, Anda tidak perlu bicara. Teknik ini tidak bisa dipamerkan di depan orang lain. Sekarang waktunya sudah tiba. Kamu tentu tahu, ayah dari pihak mana yang akan diumumkan di istana nanti. Siapa yang menjadi penyebab utama? Di kota ini, berita indah yang memikat seperti 100 bunga yang mekar sekaligus. Tidak salah, sungguh, keadaan yang terlalu bagus itu ternyata muncul lebih cepat dari yang kukira. Sang putri itu baru saja hidup lagi dan sudah harus segera menyingkir. Pergi saat kesempatan seperti ini masih ada. Jika memang begitu, tempat perempuan itu bukan perahu yang dangkal yang bisa tinggi menabrak. Hei. Beberapa hari lagi pasti ada yang mengusulkan untuk menghapus tanda itu. Akan berhasil kali ini. Identitas putra tiga ini jelas sekali adalah musuh. Mulai besok, musuh ini akan dikenali sampai terang. Kalau sudah memiliki identitas putra ini, tempatnya yang itu, bukan urusan istri. Lalu aku dan putra tiga ini tentang pernikahan. Kamu dan putra tiga maju. Bukankah memang pasangan yang dibuat oleh langit dan bumi? Dan sekalipun begitu, semuanya sudah diputuskan. Untuk memastikan agar putri itu hidup setengah, kalian jangan main-main. Semua pejabat yang datang pagi tadi, entah 5 macam ke atas. Keluarga kalian boleh ikut menonton sekaligus ikut campur. Ini kesempatan sekali seumur hidup yang memang susah didapat. Kamu pasti sudah paham. Pegang kendalinya baik-baik. Ayahanda Anda, silakan pergi. Hari ulang tahun Nona yang kali ini benar-benar berkelas. Anak perempuan, hari ini kamu harus datang. Aku jamin kalian tidak akan pulang dengan tangan kosong. Hei. Baiklah. Hei. Dia ingin kamu pergi jauh-jauh, sampai ribuan li, untuk urusan itu. Baunya menyengat. Nona muda, cepat, biarkan hari ini berjalan seperti ini. Nona, ingat, hari ini kau akan membawa hadiah ke dalam tanah itu. Kamu jawab saja, aku ingin menemanimu pergi. Pergi sana. Dalam 1000 li, aku datang untukmu. Begitu, apa dia masih bisa bertahan kalau kau lakukan hal yang sudah terlambat ini? Kupingku bahkan merah, kau sampai berani begitu. Masih ada lagi, bau harum macam ramuan yang mengendap lama. Aku dan Sen Bao akan hidup bersama sampai masa tua di bawah gunung ini. Tidak bisa, ada urusan seperti apa lagi? Aku memang tidak ada apa-apa. Kalau begitu, mungkin begini caranya, aku menolongmu li saja. Kamu tak perlu peduli. Ganti bajumu. Pekerjaan sudah dimulai. Aku dan Sen Bao ikut di luar menunggumu. Begitu, sungguh, warna merahnya itu ternyata begitu mencolok. Tiba-tiba terlintas dalam pikiranku. 5 tahun lalu, adik laki-laki yang sedang sombong itu. Kalau 5 tahun lalu, orang yang mencari masalah adalah dari klan Song dan jalur keluarga itu. Aku mau tahu, kenapa bisa begitu? Bagaimana mungkin? Nona, cepatlah gambar dulu bakali. Bagus. Aku memang sudah tahu, warna merah seperti ini paling cocok untuknya. Ayo pergi. Jauh-jauh dengan tubuh yang memamerkan wujudnya seperti itu. Aku nggak kiran pun ternyata itu benar. Hanya saja, Nona hari ini membawa kado. Katakan saja, yang memikirkan trik ini hanya Cukian Li di 1000 li. Sungguh, tidak boleh setiap hari membuat orang mengejar sampai hilang akal. Sudah pasti tidak bisa asal menembak begitu saja. Yang dulu menyembunyikan, sekarang malah membalas. Yang dulu menolak, sekarang malah maju. Sulit, di matanya harusnya ada apa. Kalau begitu terimalah ini, aku akan menutup jalur itu sampai kau tak bisa kabur. Bukan itu, Nona. Jangan lihat. Kita berangkat. Kalian berdua jangan. Pergi dengan putriku yang ketiga. Mengendap sampai ke sana. Nyonya elang terbang sampai ke sini. Serba salah. Kebetulan. Elang melayang 1000 langkah. Sekarang di depan aula, piringnya sudah diletakkan, tapi kenapa masih dipertanyakan? Sudah ada orangnya. Mundur saja, tidak bisa dilakukan di langit. Tidak ada yang bersalah di tangga itu. Pilihannya ditentukan oleh langit. Tuan benar-benar mencintainya. Silakan duduk. Dia bukan cuma orang biasa, ini jelas rencana besar dengan aroma berbeda. Kapan yang semacam ini bisa berubah jadi naga langit yang berkuasa? 2 hari lalu, di tengah kota, ada suasana yang berbau sangat provokatif. Kicau burung elang yang masuk. Kabar itu akan tiba. Aku tergerak. Kalau sudah dipikir matang, rasa panasnya pasti tak bisa hilang begitu saja. Bila begitu, cara ini akan membuat kita aku danmu bisa menikmati sekaligus. Terima kasih semuanya. Ayah menurunkan keberuntungan, langit pun turut membantu. 100 tahun dari dulu sampai sekarang, belum pernah ada. Sudah tentu, di atas
dan di bawah langit, asal itu keberkahan ayah dan anak yang jelas. Anaknya hanya tinggal menyelidiki dan tahu. Di dalam area bunga 100 itu, malam demi malam, satu orang tua dan satu orang lagi, rambutnya tetap menghitam, bertemu dengan dewa yang nyata. Banyak sekali nama orang. Semua orang beranjak dan di tempat ayah, kedudukan pun berdiri. Putranya harus tetap ingat ini. Jangan sampai lupa. Kalau begitu, urusan ini akan kuberitahu ke surga. Hahaha. Kamu juga belum tahu asal-usulnya yang asli, kan? Sedikit saja, tetap akan mengumumkan ke surga. Baiklah, hari ini adalah hari ulang tahun perempuan dari ibumu. Hahaha. Ayo, ibumu, minum beberapa gelas. Putra itu tidak akan bersikap sopan di depan. Bicarakan tentang upacara untuk ayahmu. Ayahmu bilang, sekarang dia sedang berkunjung memperbaiki pakaian tubuh. Nanti, tarik turun sayur di atas meja itu. Baik. Sungguh jelas, semua orang makan daging. Lagi pula, apa maksudnya? Kalau 3 anaknya sudah jelas, maka itu pasti akan jadi harta berkat yang jadi makhluk purna. Kau bisa jadi apa saja kalau menjadi adik perempuan. Letakkan dulu di mulut. Anak itu keluar bicara tanpa sopan. Peluk gunung dan naik sampai 10.000 tempat di dalam hati. Ayah, kenapa kau menumpahkan hal seperti ini? Atur senyummu. Wajahnya itu akan terlihat seperti milik anakmu sendiri. Kamu tidak pantas memohon hal yang terdengar seperti lagu kosong. Lihatlah, ini yang diandalkan pada Gunung Wuyi. Masih banyak rahasia yang bahkan aku pun belum tahu. Hari ini benar-benar hari ulang tahun Nyonya Rongmu. Kabarnya, wanita itu harus siap yang paling ditakuti, bukan karena ibumu. Untuk Nyonya, kita semua bantu. Masih berharap kalau pelayan ini boleh mengizinkan sedikit saja beberapa hal. Benar-benar kebenaran yang dipelajari, rasanya seperti itu. Takut kalau segera nanti kau akan menyesal sudah bicara. Keluarga Senbao takut karena sudah menyeberang. Hati-hati, ada keberuntungan di setiap mata. Terima kasih, Nona. Karakter Linhu itu selalu seperti ini. Pasti menjerat orang. Tidak bisa dibilang biasa saja, tapi juga tidak sampai terlalu memusingkan. Yang ini hanya bikin Linhu jadi tambah licik, sepenuhnya licik. Ini bagus untuk dilihat, kan? Tidak bagus dilihat, kan? Tidak bagus dilihat. Klan Phoenix, entah bagaimanapun, atap tidak takut pada siasatmu. Tapi kalau dia memang melakukannya, pasti ada sebabnya. Kalau begitu, tidak boleh dipikir lagi. Jadi, ayo lihat itu, kan? Ayo lihat itu, kan? Kamu bicara seolah-olah kamu paling paham peran gadis itu. Benar. Kamu ngomong apa saja. Di bawah lorong, mata tuan rumah melihat ke atas. Aku bukan maksud seperti itu. Aku hanya tidak suka cara pandangmu yang melihat rendah. Bertentangan dengan orang lain, hanya saja kamu sudah terlanjur. Kamu tidak apa-apa. Baik-baik saja. Kian baik, ini memang si kabar keberuntungan, kan? Ini 5 macam kegembiraan yang datang. Benar saja. Kedudukan permaisuri itu seharusnya bukan untuk memperingatkan, melainkan sudah jadi rumor. Sungguh menyeramkan. 3 kalimat saja sudah bikin takut. Wewangian 1000 warna. Aliran yang tak putus. Kematian yang membuat orang semakin cantik dan pemandangan jadi lebih indah. 3 anak itu benar-benar membawa berkah. Kau tidak punya gambar yang lebih indah dibanding ini. Dan yang dibawa juga lebih beragam warna dan coraknya. Kerajinan panjang yang mengalir lurus akan menyapu jalan dan gang. Hidupmu sendiri tidak bisa dipercepat. Hahaha, benar-benar terlalu megah. Untuk Nona ini, ya, semoga keluarga Anda diberkati dan damai. Semoga keberuntungan terbang, musim semi panjang dan awet. Ya, jangan sampai terlambat menanggung akibatnya. Begitulah nasib. Benar-benar orang yang menakutkan, kan? Tuntutan untuk pembunuh seperti ini sangat tinggi sekali. Pemuda ini bisa melompat seperti ini. Tidak ada yang bisa menahan. Sungguh aku rela berteman dengan musuh itu. Dulu ada pemandangan 1000 bunga yang bermekaran. Setelahnya, ketakutan diatur dengan warna yang memudar jernih. Ini benar-benar luar biasa kalau bertemu dengan putri bangsawan itu. Aku di timur menunggu 1 tahun demi 1 tahun dengan tenang. Pelan-pelan, baik-baik saja. Pepatah kuno mengatakan, hari ini semuanya akan menjadi hitungan yang harus dibalas. Aku pengin melihat apakah dia masih punya nyali setelah ini. Tahan. Hei, kau hidupnya begitu. Bagaimana bisa disebut benar-benar orang? Siapapun kau, datang cepat ambil itu sebelum terlambat. Tahan lagi. Cepat. Wajahku hancur. Cepat selamatkan aku. Sampai akhirnya, ini bagaimana? Ayah, putrimu jadi begini. Ayah sama sekali tidak tahu. Kau macam apa beraninya? Diam, ayah. Putrimu tidak mengerti kenapa hari ini bisa terjadi bencana seperti ini. Tapi, kalau begitu adikmu pasti punya cara untuk menjelaskannya. Dia sudah mengambilnya dari tanganmu. Mungkin itu memang obat penawar yang dimaksud. Sekarang bukan soal obatnya tidak mempan, tapi seberapa banyak racun yang bisa kau tanggung. Adik, kau pasti punya cara. Tolong, sekali saja, aku mohon. Kau bilang ini racun apa bukan? Tapi ujinya justru bikin orang tak tahan. Aku sudah tahu obat racun itu seperti apa. Jadi ini perkaranya bagaimana? Berapapun kau keras kepala, kau tetap akan jatuh di sini. 1000 li. Aku tahu kau karena kejadian ini aku dan keluarga Feng yang kena imbas. Kau tetap bertindak sampai tenggorokan. Sayang sekali, aku tidak bisa membiarkan hal ini berhenti begitu saja. Aku yakin kau pasti bisa membuatnya beres. Aku bersujud dengan hormat demi kebaikan untuk kepentingan besar. Yang mulia, ini permintaan dari putri, mohon kabulkan. Benar, demi kebaikan, biarkan aku membuka mata orang-orang. Kalau begitu, biar aku yang mengurai. Kalau memang
begitu, mari selesaikan saja. Sudah pasti, kantor urusan putra yang seperti ini tidak ada alas untuk tidak ambil tindakan sejauh 1000 li. Lalu, bagaimana kau mau melihat? Mengingat Yang Mulia menahan rasa di hati, Nona Su pasti salah. Akan ada pil yang menenangkan racun dalam waktu lama. Mungkin masih ada obat penawarnya. Ada, tapi obat ini mahal. Aku hanya butuh 5 butir. Semuanya ada di sini. Segera, coba dulu. Kalau sudah sampai tahap ini, pil penawar itu baru mulai terasa dalam. Cukup minum 1 bungkus tiap hari. Teruskan sampai 3 hari. 4. Tidak apa-apa. Fase racun di tubuh Nona akan lebih parah dibandingkan adik Lee. Kalau ingin benar-benar pulih, baru bisa setelah 7 hari minum pil penawar. Tapi ini kabar buruk, tidak bisa disalahkan pada orang lain. Semua karena kalian serakah, jadi kalian menanggung batnya sendiri. Aku juga ingin membuat Nona Sing dan Lin Xuan tumbuh lebih besar. Berita itu meledak seperti angin, tapi malah dibicarakan orang yang bersorak di bawah langit. Tuan Papan Tua hanya butuh 5 butir. Aku yang dari jaringan pasti cocok dengan sasaranku. Tidak salah, di depan Yang Mulia. Kalau begitu, kau pasti harus berterima kasih dengan tulus dalam 1000 li. Sudah, 1000 li. Putriku akan mengucapkan terima kasih padamu. Sian ini. Semua orang jahat, aku merasa tidak nyaman kalau berdiri di hadapanku. Kalau begitu, Sian ini harus datang untuk menyelesaikannya sendiri. Menunggu sampai mati. Tunggu saja lewat begini. Aku pasti tidak akan membiarkan dia lolos. Jiwa rubah terbang. Kau melompat dan melangkah. Lalu, rubuh terbang datang untuk mengambilmu. Sekarang sudah sampai ke langit di luar sana. Kalau mau pergi, kapan Feng Xuandu asli kau yang menentukan? Kapan dia datang lagi? Naik. Naiklah, Tuan dan Putri. Tuan dan Putri. Naik. Tuan dan Putri. Naik. Nona, sudah salah. Diam. Diam. Kau masih punya urusan lain. Kau masih berani ya? Kenapa tidak segera cepat? Chu Qianli, Anda selamatkan hidupnya. Ada jasanya. Kalian mau memikirkan dulu. Seharusnya kalian masih punya akal sehat dan bisa berpikir. Kenapa melakukan hal bodoh begini? Bodoh itu benar-benar bodoh. Sepertinya gadis itu punya cara pikir yang konyol. Berpikir mati-matian untuk tak menikah. Tapi apa gunanya? Tak ada yang perlu diurusi. Sulit dipercaya kalau kamu sampai tega menuduhku demi selera menikah seperti itu. Awalnya, semuanya berjalan begini hanya karena kamu. Itu saja. Tentu saja tidak sesederhana itu. Kawin paksa begitu saja. Yang berani memutuskan nasib untukku dan anakku. Mundur. Mundur Shen Bao. Saya yang turun tangan dulu. Kamu dan anakku mundur. Mundur. Kalau begitu, Pangeran, Anda sebenarnya mengut apa? Anak itu adalah putra surga. Kamu cuma satu orang yang gagal total. Jadi jangan sok jadi wanita yang bisa ditandingi. Kamu kira kamu punya kualifikasi untuk mundur dari tunanganku? Di bawah langit, di atas dunia kamu berani bertindak seperti itu. Terutama di dalam ruangan ini. Siapapun yang mengatur kesalahan itu. Langit-langit ini, lantai ini semuanya jelas. Siapa yang bersalah adalah yang berkata. Baik, ibu mau bertanya satu hal saja. Katakan saja, sekarang siapa yang berani ingkar janji? Seharusnya ibu mertua yang rapi atau apakah hanya omong kosong untuk mempertahankan rita tanpa nikah? Apa mungkin tanggung jawabmu ditanggung begitu saja? Harusnya tidak begitu kan? Omongan ini maksudnya apa? Saat saya lahir dulu, ibu saya tak pernah sempat memeluk saya. Belum genap sebulan, sudah dikirim ke rumah tuan tua itu. Baru 13 tahun tak luput hidup. Tapi semua itu terasa seperti berjalan datar tanpa luka. Apa benar? Semua ini karena aku diselamatkan oleh putra itu. Lalu setelah itu, saya kembali ke kota dengan tekad membawa semua yang tertunda. Saya menikmatinya dengan cara yang tidak pernah saya akui. Karena putra itu, saya hidup sampai sekarang. Mulai dari awal, permintaan putra itu tentang janji ini. Lalu Anda memberi saya janji menikah. Tapi sampai hari ini, Anda masih tidak berani mengaku. Janji yang satu ini biar saya yang jelaskan. Saya yang menyelamatkan putra itu saja. Sebagai pihak yang diselamatkan. Bagi orang yang menyelamatkannya, tak ada balasan yang perlu dilaporkan. Ini memang tidak mudah jika belum menikah. Untuk yang belum menikah, rumor tentang hubungan dingin itu tetap akan beredar. Tidak terdengar, tidak perlu ditanya. Ini cerita yang diterima sebelum dia mati. Jika dia masih belum menjadi istri. Lalu memutar kepala dan membiarkan saudara perempuannya yang belum menikah dijadikan janji. Ini memang licik. Orang seperti itu tidak ada arti kata percaya dan tidak percaya semuanya cuma dagelan. Tapi semua yang terbaik tentang kamar penahanan ini, nama bagus itu tertulis di dalam. Apa ini pantas dijadikan bahan tertawaan ekstrim? Pangeran, Anda sekarang menaruh tuduhan seperti itu pada Chu Qianli. Mulutnya sendiri dipenuhi kabur. Kata-katanya berantakan. Anda menghindar seolah tidak menentang Anda. Atau Anda ingin menyeretnya keluar seperti begitu saja. Anda terus menekan dan bertaruh. Lalu memaksa Shen Bao mengulangi pertengkaran ini. Cukup. Saya putuskan janji menikah ini bersama putra itu. Sejak hari ini, saya akan memutuskan berkah dan takdir yang Anda paksa untuk Ibu Bao. Kalian yang memutuskan. Ayah kandung, anak laki-laki dan anak perempuan. Urusan menikah itu pasti ada salah paham kecil. Tapi urusan menikah anak perempuan harusnya tetap dua belah pihak senang. Bukan begitu. Kalau sudah begitu, Anda dan 1000 li tidak punya perbedaan kan? Anda yang memutuskan pernikahan itu. Karena itu, semuanya selesai sampai di sini. Kami setuju sejak awal. Tapi itu tidak
berarti Anda benar. Yang putra seperti itu dulu, sekarang jadi alasan agar anak perempuan yang mundur nikah itu dipermalukan begitulah. Mulai sekarang, bagaimana lagi Anda ingin mengatakannya? Pangeran, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kamu juga harus baik-baik saja. 3 pangeran. Saya datang hanya untuk memastikan bahwa Seribu Li tidak salah melihat orang setidaknya hari ini. Satu hal, kalau begitu, saya tidak bilang apapun yang bagus. Ini di sini. Ini bukan akhir yang baik untuk dilakukan. Keluar, ya. Tuan tersenyumlah saja. Saya pun tidak tahu ladang mana yang Anda tanami. 3 pangeran keluar, tapi yang terlihat memang sudah berubah. Hati yang terluka, biarkan. Lihatlah hati yang paling tidak baik. Kalian lihat, hati kalian juga tidak baik. Kalau begitu, selama ini, diam dulu saja. Itu saja. Putra itu, 3 pangeran. Kita ini satu keluarga. Bukan. Kau perlu begini. Sejak tadi, kau bilang aku tidak ada urusan. Bahkan kau masih kelihatan bingung. Lihat dirimu sendiri dulu. Sanggulmu masuk akal atau tidak? Seribu Li, aku juga tidak pernah berpikir kali ini aku harus sampai bersikap seperti ini sampai kau mati hati. Kalau sudah bicara akan mundur, ya sudah. Kalau kau calon istri pangeran. Kalau sudah sampai kulit wajahmu menyingkir satu lapis, aku tidak bisa lihat kau seperti ini. Jadi aku menyerah. Sampai sekarang, aku benar-benar sudah janji nikahnya. Mulai saat itu, kita tidak saling menyalahkan. Menurut jalan yang seharusnya, aku seharusnya mengantarkan berkah lain untukmu, kan? Kalau begitu, ini harus dimulai dari mana dulu? Terlalu saya sangka. Saya tidak percaya Anda bisa mengatakan itu setelahnya. Kalau begitu, aku akan membalasmu satu hal. Tidak akan ada yang gagal. Batu sandi luka, separuh hidup terkurung. Mulai malam ini, aku terus mengingat kebaikanmu. Semakin lama, semakin mengantuk dan lelah. Hei, Seribu Li. Ternyata kutukan berkah yang kulemparkan ke tubuhmu sedang bekerja sekarang. Tidak usah, kau benar-benar sudah berani. Mulai sekarang angin dan hujan berputar ke arah yang sama. Kebaikanku yang pernah kau terima, ini jadi penderitaan. Kau pasti akan menerima semuanya. Kau akan menerima, Seribu Li. Pelan-pelan kau akan menghilang dan lenyap. Semua yang kau inginkan ada di sini. Kau tinggal mengetahuinya saja. Ibu mertua, kau bantu aku mengus bagian yang masih tertinggal di atas meja. Baik, buka hati saja. Pergi bermain ya. Hehehe. Barang-barang ini, mereka bilang ini salahku pada tahun kelima. Di tahun kelima, ada 1,5 tahun yang aneh saat burung bangkai melahirkan harta. Dan harta lahir dengan suara renyah sampai ke lapangan luas. Sampai perjalanan panjang di jalan yang penuh umpatan. Kau suruh aku menyiapkan banyak barang. Ya. Gunung ini tidak ada apa-apa untuk diajak mengobrol. Aku pun akan mengurus tubuhku sendiri. Tapi kau jangan terlalu lama waktumu. Kau cuma sempat main-main dengan beberapa permainan ini. Saat itu, tubuhmu bagaimana? Saat melahirkan anakku, tubuhmu tidak akan jadi baik. Kulitmu akan lebih lemah saat waktu berlalu. Begini rupanya kau jadi seperti ini. Baru saja, tidak apa-apa pun tidak. Kenapa tiba-tiba ada rasa tidak enak? Kesengsaraan justru mengingat masa kecilnya sendiri. Tubuhmu tidak akan membaik. Begitu juga perahu, semua jadi tersesat. Kalau begitu, ia seperti apa saat sudah besar dan mengajukan laporan? Makan sampai berapa banyak sakit, lalu menanggung berapa banyak pahit. Ini saat harta 1000 itu tiba. Kutelapak tanganku yang meranjang untukmu. Tapi kalau nanti sudah besar, kau tidak akan mau mengikutinya lagi. Aku memberimu hiburan. Tapi tidak, 1000 li. Kau harusnya bilang pada saya kalau sebetulnya apa yang pas. Kuil Tiang Xuan yang anginnya sakal dengan 8 arah. Raja dan Kaisar Dong Xuan sama-sama ingin menjalin hubungan dengan mereka. Kau diamkan dulu. Semuanya terjebak di dalam tubuh. Kau teliti seperti apa? Pikirkan dari mana? Maksudku, apakah kau bahkan tidak bisa memahaminya? Tuan menara sangat jauh. Aku ini perempuan kecil saja. Tapi bagaimana bisa kau sampai melihatnya dengan jelas? Kau mau apa? 1000 li. Tidak peduli caranya. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak bisa menutup semuanya untukmu. Penasaran sekali. Kau berkata awan bening harusnya tidak boleh mati. Kau ingin mati juga. Kalau begitu, dia harus mati. Baik, kalau setelah ini kau masih punya rencana lain, aku juga tidak akan jadi orang yang terlalu lembut. Ada napas keluarga. 1000 li, kulitku akan mengambilmu. Bagaimana caranya sampai begitu? 1000 li berjarak. Hanya hitamkan semua anganmu. Setelah itu iti saja arus. Aku datang untuk membuka semuanya. Jelas bahwa ini demi uang orang lain. Kau malah bilang ini kebetulan. Tak mungkin ada yang berubah atasnya. Apapun yang terjadi, yang penting bilang saja begitu. 1000 li, kau tak boleh sekali-kali mengira pohon hidup itu hal saja. Kau ini, apapun itu, tetaplah gadis. Setelah ini, terserah urusanmu. Seperti itu saja. Kalian akan menyeretnya lalu menyingkirkannya. Kau belum menikah dulu. Lahirnya sil lagi pun tidak jelas. Belum ada pengasuh bagi Sri. Kalau begitu, dilempar saja 2 kali. Kau salah. Pokoknya ini sampah yang sudah kejar sendiri sampai habis. 1000 li, bagaimana mungkin kau bisa ngomong 3 kata itu? Aku tahu kau bukan orang baik, hatimu penuh rasa dengki. Tapi selama kau memberikan obat itu untukku, semuanya bisa dibahas. Aku dan dia, kita berdua, bagaimana? Kalau kamu masih punya sedikit akal, tentu ada caranya. Kalau begitu, aku tunggu saja. Setelah itu dia jadi istri
yang aku akan ajak kamu menemui jalan keluarnya. Lalu biarkan. Kalau belum dicoba, mana mungkin disebut tidak bisa. Kalau begitu, aku butuh pasangan yang cocok biar ku kasih rencananya padamu. Kau bilang, kau ini siapa sih? Sri Buli, jangan sampai menatap ke arahku di depan majikanku. Pergilah, kembalilah yang semestinya. Tujuanmu yang paling akhir apa? Jangan sampai ini cuma permainan untuk memancing si anak itu. Selama kalian melangkah, kalian akan tahu caranya. Hari ini kebetulan, kecuali kalau kau mau membayar dengan pil penahan embun itu, lalu baru bicara. Sayang sekali, apa yang akan terjadi? Ada hal, ada masalah. Ibu sedang bicara. Sekarang di tanganmu cuma ada sedikit uang yang bisa dipakai. Ada itu memang barang yang paling berharga. Aku penasaran. Kalau kau tak mau, aku nggak bisa cuma diam dan membiarkanmu berkuasa. Berbisnis selama 1 siang lebih, ini sudah cukup. Di tanganmu, jalan keluarnya mungkin tidak sedikit. Barangmu bisa ditukar jadi perak. Kau harus anggap saja kau yang bisa mengubahnya sendiri. 4. Jadi, minggu berikutnya, bukan urusan makan lagi. Semua orang itu satu keluarga. Masih ada yang bisa dijual. Itu cuma menurut pikiranmu. Semua orang tahu rencana si pembuat awan lebih dulu. Begitu jangkaunya terbuka, semua sudah diberikan ke anak itu. Terus, setelah itu kalian bilang apa? Bibi minta mulai pertunjukan permainannya dulu. Jangan sampai memengaruhi permainan si istri. Tidak boleh bilang. Siapapun tidak boleh. Aku juga tidak bisa asal main. Ayo ibu. Pipiku terlihat karena ulahmu. Tuan Raja Papan, cepat panggil orang datang. Tuan Papan suami, tidak akan ada orang lagi yang datang. Kalian ini tempat urusan keluarga. Jadi, terserah kamu mau atau tidak. Coba lihat dari sisi lain saja. Kalian paling baik kalau tertawa pelan-pelan saja. Sri Buli, kalian tak perlu bayar dengan musim panas yang hijau. Kau lihat pelnya seperti ini. Ini hitam atau putih. Kalian sendiri yang tahu. Kau dengarkan. Ini begini lihatlah bagaimana jadinya. Kalian itu siapa? Datang dari mana? Bahkan sampai urusan langit-langit. Pergilah, tamu. Pergi pelan-pelan. Jangan ribut. Ayo pergi. Pergi. Sri Buli, aku ingin mendengarkanmu. Kau akan dibelai oleh orang yang paling sayang padamu. Jangan salah. Selamanya, patlah rasa sakit di hati. Anakmu yang berharga itu akan menjadikannya sebagai pengganti ibu. Kau harus bereskan semuanya. Hidup tidak boleh kalah. Mati pun tidak boleh sembarangan. Akhirnya, pola langit dan awan berdesakan di ujung kerumunan itu seolah-olah dunia sedang berputar di bawah langit berkabut. Ayo, nak, ambil. Pergi ambil kepala mereka, aku yang mengeruknya. Minumlah lagi. Aku bisa membesarkannya dengan ramuan itu. Kisah sumber mata air. Aku melihat kamu sekarang semakin lama semakin baiknya. Kamu ngomong apa? Aku juga tidak tahu sampai kapan aku bisa selamat dari semuanya ini. Begini saja, sayang. Kecilku suka yang polos seperti ini. Kamu tidak boleh semaunya menaruh itu di orang. Aku bilang pun belum cukup jelas. Kamu minum sendiri dulu. Aku pergi. Balik. Kamu suruh aku balik, ya aku balik. Berarti tundukkan kepalaku, tidak perlu. Aku tidak peduli gengsi. Selesai minum. Masih ada urusan lain. Hari ini, saat waktunya memisahkan ke asap darah kan tiba. Aku sudah menemukan kekuatan yang tidak biasa ada di tubuhmu. Itu hukum perputaran. Hukum perputaran itu apa? Jelaskan pelan-pelan. Bintang-bintang di langit membaginya menjadi 3 lapisan. Mulutmu bilang, usia muda ini adalah kaum biasa, jalan hidupnya sama untuk semua orang. Kekuatan tertinggi bisa menembus sampai ke bintang. Pada akhirnya, hanya penyempurna yang berjalan hingga akhir. Nasib seorang penyempurna adalah, akhirnya ia mengikuti jalan itu. Bergantung pada kedalaman dan panjangnya kekuatan, tak ada yang mutlak. Tapi jelas bisa melangkah masuk ke lapisan para penyempurna. Waktu bertahan penyempurna setidaknya bisa diperpanjang 50 tahun. Kalau lebih lama, beberapa ratus tahun pun masih mungkin. Kalau begitu, di akhir semuanya, kamu yang memastikan jalannya harusnya seperti apa. Ayo, janganlah dulu dengan pelan-pelan. Tahu rasa waktunya. Masih ada gunjingan juga. Terakhir, baru pagi, dikuasai oleh keluarga Su. Pemurnian yang tidak layak sampai ujung surga. Kalian tidak boleh ikut masuk. Di dalamnya, klannya tidak ada di antara keluarga Su, melainkan di antara klan yang lain. Sungguh keras kepala, sampai Batu Giok jadi sarang desa. Satu klan menguasai satu wilayah nomor 1 bagian 3. Klan Feng Lian, klan Yun Xiao, dewa iblis itu benar-benar bisa membuat segalanya jadi heboh begini. Klan itu menyiapkan sajian dan membuat suasana jadi lebih indah. Kekuatan adalah yang paling kuat. Di sana ada posisi klan yang paling terhormat. Klannya berperah tanpa henti. Katakan padaku yang paling cocok apa? Kedengarannya juga tidak terlalu enak dibilang. Terserah, sebut saja dia orang yang licin. Mau makan saja. Ya, kau sebut klan Yun Xiao, tapi sampai hati menertawakan orang. Satu sisi merah terang, satu sisi kuning pucat, 2 rasa sekaligus. Kamu bilang apa? Kamu juga pikir begitu? Tunggu aku tangkap yang tuh, kau jangan lari. Meski kamu cuma menang kali, kamu tetap punya urusan denganku. Jangan ganggu, hubungan kalian itu apa? Kalau enak, aku pasti mengingatmu, aku sudah kunci rasanya untukmu. Bunga juga ada banyak. Mampu menariknya, memindahkan kepercayaanku pada yang di depanku. Aku tidak menyangka dia malah benar-benar tahu aku tidak baik kalau makan.
Dari mereka, aku sudah minum cukup. Masih ingin minum teh buah manis. Kau pikir pelan-pelan pun tidak apa, aku saja yang menunggu. Ya. Cincin dan kain itu. Bagaimana jadinya kau jadikan seperti itu? Kakak keluar. Baru saja ngobrol santai. Tiba-tiba suasananya jadi hidup. Ini sulit. Setiap pria sebulan pun ada masa entah berapa hari. Umur panjang bagai tiket, ada akhir dari duduknya. Aku cuma mencengkeram sekali saja. Cukup. Selesai ingatkan aku tentang teh. Ya, aku tidak terburu-buru. Begitu juga aku tidak tidur dengan sikap. Ini uang, ya. Kamu tunggu sebentar. Tunggu saja, nanti aku yang urus sampai selesai. Pala dipotong, kain dibungkus rapat. Pala dipotong, kain dibungkus rapat. Barang pusaka. Dia datang untuk melamar. Pergi. Kalau begitu, mau pergi kemana? Sebab masalah dingin yang belum selesai. Menara Tiang Xuan memberi saya undangan. Hari ini, tempat tidur yang dicari-cari muncul untukmu. Datanglah ke sini. Cari aku. Berhenti. Ayo tunggu di rumah dulu. Aku ikut kamu. Aku tidak. 1000 li, air dalam dan keheningan. Kamu tidak mudah melepaskan desainmu sendiri. Sejak aku mulai, setidaknya aku akan melindungi kamu sampai utuh. Baiklah, pergilah saja. Ada urusanmu. Paman, lakukan sekali lagi tugas menjaga keselamatanku. Ayo pergi. Singkap tabirnya. Ibu datang. Cepat duduk dulu, kan? Diam, mempersiapkan hangat tanpa menyakiti. Seumur hidup, mengunci baju dengan hawa dingin selamanya. Udahlah, kalau begitu, robek saja bagian yang kelihatan. Singkap tabirnya. Ini adalah penjualan yang tak bisa hancur oleh apapun. Semakin jelas aturannya, semakin cocok. Ini masih rencana yang sudah disusun. Tapi aku mengerti. Adik, pergilah, ikuti saja petunjuk yang sama, lalu jalankan. Biasanya, urusan pejabat itu bukan hanya buku-buku. Baru saja, kamu lihat omongan suci. Ada yang bilang, omongannya tidak pantas. Tapi katakan saja, tanpa malu. Sebelum ini, coba uji dulu. Layak atau tidak layak untuk dicoba. Sangat serius. Tubuhmu kuat, kakakmu mengerti. Naga terbang, harimau ganas, roh menyatu. Tubuh naga dan kesehatan harimau. Kamu masih lihat apa lagi? Kalau begini, itu wajah yang terlihat bengis. Sekarang, dengan mata merah jambu dan aura elegan, ini benar-benar seperti mimpi yang berbau ungu. Kejadian ini sudah lewat bahaya berkali-kali, dan secara drastis aku menambahnya. Ini adalah keajaiban, tanda keberuntungan yang benar-benar istimewa. Ada anak baik. Anak baik memang punya firasat untuk membuatmu jahat. Perempuan bangsawan itu yang mencarinya. Ada anak baik. Kenapa kau mengucapkan itu? Karena itu semua, pangeran. Sebab aku membantu orang lain bukan membantu diri sendiri. Aku mulai dari sekarang, lalu bertindak. Hanya darah dan nadi yang paling dekat dengan keluarga baru bisa memenuhi syarat ini. Aku akan kembali ke Dongsuan sebelum semuanya. Pasti ada berkah untukmu. Guru memiliki mimpi. Katakan saja, ini seperti ucapan nasib yang murni dan tua. Di dalam mimpi, dia juga memberikan beberapa petunjuk. Dan petunjuk ini memang 3 kali kesempatan bagi Dongsuan. Ayah benar-benar menerima satu petunjuk dari orang tua dalam mimpi. Sulit, ini hanya cara bagi sang guru. Benar, begitulah. Karena yang ketiga akan patah di bawah penghalang. Dari hati terdalam, rasa cinta memenuhi langit dan bumi. Tapi ini, kerugian bagi tubuh juga terlalu berat. Meski begitu, ada sedikit kehangatan seperti musim semi kembali. Bisa menambah sedikit tenaga yang tersisa. Ayah, istrimu jauh. Berkah ayah juga berisi rasa manis hati. Kali ini musim semi. Masih untuk digunakan ayah. Muka ayah punya hati sedemikian. Sangat menyenangkan dan tidak. Tapi ini adalah bagian terbaikmu. Aku lihat kamu dulu baru memakainya. Ini ramuan. Jangan sembarangan membuktikannya. Aku tidak bisa seenaknya makan. Itu anak itu. Jadi dia lebih dulu makan. Penyembuh, pergilah beri obat pada tuan muda nomor 3. Ya, apa maksudnya? Nomor 3. Ini di bawah. Kau punya alasan atau tidak? Kau sendiri yang tahu dibandingkan ku lebih berdua. Sudah terlalu banyak bicara. Ding, ini apa yang kau lakukan? Jangan sampai kau memercikkan cawan obat ini. Cepat ambil botol obat itu. Aku mengerti. Aku kepala duluan. Kejadian seperti ini bagaimana bisa terjadi? Jalur sesat. Aku tidak kecil hati. Akan kupastikan obat ini berhasil, lalu kau akan tahu rasanya. Berani. Kenapa kau bisa tertawa seperti ini setelah mengeluarkan obat 3 kali lipat? Bagaimana mungkin obat sang jantung malah menimbulkan masalah? Aku cuma mau lihat dengan mataku sendiri. Menetes ke tubuhnya. Datang. Perhatikan kekuatannya baik-baik. Rambut tuan muda nomor 3. Kalau lihat sekilas, orang yang ada di medan ini jelas mampu menempa kekuatan Jampi dan orang-orang yang bersama tuan muda nomor 3. Jadi kau mengelola tuan muda nomor 3 sendiri. Ini masih tidak bisa menjelaskan masalahnya. Kalau melihat hubungan penyebab antara aku dan tuan muda nomor 3, aku seharusnya memotong simpul yang menjadi miliknya. Berdasarkan hubungan penyebab antara aku dan tuan muda nomor 3, yang seharusnya potong simpulnya itu adalah milikmu. Ayah dan putra saling menyayangi. Jika bisa menghapus kebencian yang kau tanam di jaring itu, biarpun dibuang, kepala yang terjerat ini juga tak sia-sia. Aku tidak menyangka tuan muda nomor 3 punya pikiran seterang ini. Hubunganku dengan tuan muda nomor 3 mulai hari ini semuanya bubar, dan keinginannya pada tuan muda nomor 3 bebas asal sesuai bayarannya. Mari tukar sebagai berkah pada gawat darurat.
daruratmu. Aku benar-benar tersentuh. Jadi aku mau menyerahkan tanganku pada arah yang lebih barat. Mulai sekarang, aku akan membantu Tuan Muda nomor 3. Tepat, selesai. Begitulah, rambut Tuan Muda nomor 3 benar-benar muncul sekarang. Betul, itu bukan cuma omonganmu. Aku tahu kau ingin tahu, tapi kau dulu tutup mulutmu. Setelah aku bantu Tuan Muda nomor 3, baru aku akan mencari dan membalasmu. Oh, penasaran bagaimana aku membantumu mengikuti aturan? Apa cara yang akan kulakukan untuk bantu kau? Di bawah ini, ada satu metode perubahan. Cuma perlu memadukan keahlian istri obat tengah kaldu. Lalu, kau bisa melempar semua obat Tuan Muda nomor 3. Dipindahkan tubuhmu. Jangan dipercaya, ini tidak bisa diubah dengan mudah. Itu hanya untuk merusak kehendakmu. Kau bilang itu benar. Kau bilang itu benar-benar. Pernikahan. Hal semacam ini begitu penting. Bagaimana aku bisa menemukan hukuman macam ini? Datang, Tuan Muda nomor 3. Pergi. Jangan banyak bicara. Jaminan pun bisa kupakai untuk menyelamatkan nyawamu yang kau punya. Sedih tidak rugi. Pindahkan ke tubuhmu. Tapi obat ini masih harus menunggu Anda di sisi yang benar. Ayah, anak berjanji dengan segenap hati akan menyerahkan semua nyawa untuk ayah. Terima kasih atas bimbingan dan kasih sayang ayah. Tuan Muda nomor 3 masih punya beberapa hal untuk disampaikan. Perasaan Anda benar-benar terasa. Jadi Anda bisa masuk metode ini. Ya. Kalau seperti ini, kau tidak boleh membiarkan aku mati sekarang. Tuan Muda nomor 3 tidak boleh masuk ke rumah penginapan ini. Kau, karena ayah menyayangiku diam-diam, aku serahkan diriku sendiri untukmu. Kalau begitu, cepat. Aku memang paling sabar, tapi ini terlalu lama. Tuan, silakan. Tuan Muda nomor 3. 1000 li pun, semuanya sudah dikatakan dengan suara yang jelas. Orang ini ternyata masih ingin mempermainkan dia. Katakan saja, bukan karena dia Tuan. Semuanya sudah kau katakan kepadanya. Kalau yang sebenarnya adalah palsu, kau masih mau apa? Kau pikir kau sudah paham betul. Sekarang, melangkah setapak saja pun sudah menjadi tidak terbatas. Mundur selangkah, daging mereka hancur berkeping-keping. Kamu yang memilih sendiri. Cariannya dari kejahatan yang akan membunuhmu ingatanmu sendiri. Ternyata benar-benar menembus sampai ke tulang. Orang ini membunuhku tidak bisa. Ubah saja cara kerja kekuatannya. Bisa sampai melampaui langit. Tapi jurus ini bukan untuk pemangsa kecil yang menyedihkan. Untuk membayar dengan niat buruk, ada sisa rasa yang selalu tertinggal. Jangan berhenti di sini. Cepat, ayo langsung ke sini. Sumber kekuatanku ada padaku sendiri, jadi aku tidak akan membiarkan orang lain campur. Suara-suaraku masih memberiku suaraku, masih memberiku sumberku. Hal ini, yang ini, tidak akan mati. Saudara sulung, Anda terlalu mengandalkan dosa orang lain. Kenapa masih harus terus menempati posisi itu? Penjagaku adalah milikku. Seluruh barang ini harusnya milikku. Es darah itu pun seharusnya milikku. Kembali. Uang putihnya sudah panas. Bawa, aku merampasmu dalam jarak 1000 li, selapis demi selapis. Aku tidak mau mati. Aku memintamu. Kamu belum pantas menjadi orang yang melangkah lebih dulu. Biarkan aku yang membereskan utangnya, bukan giliranmu. Tidak baik, tidak. Itu palsu. Jadi, ini rencanamu untuk menjebakku. Bukan. Mereka bilang aku cuma mengandalkan badan yang lemah. Kalau begitu, ganti saja ayahnya yang sesungguhnya. Karena itu, aku cocok memainkan perannya sampai selesai. Ternyata kalian memang punya kebiasaan lama yang buruk. Oke, ke sini. Seringai keluarga 3 bersaudara. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Akulah yang sial dengan urusan ini. Saudara ipar. Tuan, dia bukan orang yang ditan langit oleh Tuan. Gaun merah yang berbahaya. Adil kan? Kamu tidak punya urusan apapun. Lepaskan. Aku juga tidak ada urusan apapun. Aku lagi-lagi bukan pendampingmu yang salah. Tidak bisa dibilang ku meniru cara yang seharusnya untuk hidup selaras dengan surga. Kamu memang tidak ada urusan apapun secara alami. Yun King, ayahmu baru saja berkata, semua itu palsu. Itu semua adalah perhitungan di dalam hatinya sendiri, dan aku hanya menjadi bidak yang ia manfaatkan. Jadi, skrip ini awalnya dibuat untukmu, bukan untukku. Dan kamu juga harus tahu dengan jelas identitasmu sendiri. Semua orang tidak perlu memikirkan itu. Kamu sakit hati itu sudah sampai pada titik menginjak tanah musuh. Anak sulung itu, dan anak kedua itu, tidak sudah. Sampai sekarang, kamu masih tidak bisa mati. Datanglah, ayah. Ayah, kalau memang ayah menyuruhku menarik benda ini ke bawah, ayah yang akan menanggung akibatnya. Nyeri. Ayahanda, bukan. Ayahanda, mulai sekarang jangan lagi menghitung ayahanda. Semua orang yang merasa peduli duduklah di sini. Ya. 3 anakmu yang terluka tidak akan ringan. Badan ini tidak memiliki perasaan dan tidak ada barang untuk diberikan. Kali ini semuanya akan benar-benar pulih. Itu sulit. Di sini, kamu apa maksudnya? Aku ingin membawamu pulang ke rumah untuk adik kedua. Yun, aku akan memulai dari jarak ini. Nanti akan jadi pengantin dari 3 orang itu. Bukan cuma ngomong dan 3 orang itu terlalu condong demi dirinya sendiri. Bahkan petunjuk sejauh 1000 li pun tak ada. Tampaknya ada selisih. Tapi urusan meminang itu ternyata sudah tidak ada. Tidak ada yang tersisa dari 3 orang itu. Tanpa akhir di belakang.
celaka. 3 anak itu sampai sekarang pun belum punya anak. Yang benar itu bukan ayah, dan yang salah juga bukan. 2. Jangan pergi berpura-pura. Terima kasih akan datang selagi waktu sedemikian sibuk begini. Lebih baik memberi perhatian pada 3 anak itu yang datang sekarang. Persiapkan upacara pernikahan besar. Sama sekali tidak ada persiapan, tidak persiapan apapun. Kamu benar-benar ini menggenggam tangan Tuan Tiga dengan izinmu sendiri. Tapi urusan naga dan ular itu malah jadi milik si bukan. Kalau sudah sejauh ini, kamu masuk juga sudah masuk, tinggal saatnya jadi mempelai. Salah satu hal yang palsu adalah cinta mereka berdua. Tidak boleh ikut campur ke urusan-urusan ini. Yang masuk akal, ayahanda, aku adalah anakmu, anak kandung. Mulai sekarang, kamu sudah menjadi rakyatku yang jelas-jelas di bawah langit. Benar, Nyonya. Sebelumnya kamu bilang padaku bahwa aku punya penyakit berkah dari dewa. Itu dusta. Nyonya siap-siap sekarang. Kalau kamu bilang yang sebenarnya, silakan. Tapi apa sebenarnya kebenarannya? Jelas sekali kamu bukan manusia biasa. Kamu yang berisi sihir, bukan yang berkah dari dewa. Hari ini mungkin tubuh asli benda dari surat pesanan harta itu kan muncul. Aku akan mengikuti apa yang disetujui oleh surat harta itu. Kamu tidak akan bisa menahan napas. Aku dari awal tidak pernah mengatakan urusan ini akan selesai. Kamu sih siapa? Hehe, Nona yang diramal terlalu banyak. Kamu tidak mau mengaku identitasmu sendiri. Kalau begitu, bertindaklah seperti itu. Nona, itu siapa? Harimau yang memimpin adalah dewa roh dari wilayah selatan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu sombong sampai-sampai berani bilang begitu? Tanda tanganku. Jalur ini belum selesai disahkan oleh siapapun. Atau memang apa? Dia cepat sekali melupakan contoh yang kuberi padanya. Lalu kenapa kamu akan pingsan saat bertarung? Jalan ini tidak suka padaku. Iya, 7 li. Baru saja Jiabao menerima, langsung jadi takut. Kalian pulang lalu makan besar. Baik, Nona, tolong letakkan di tubuh Sen Bao. Ada masalah. Jadi begini, kamu kemana? Kalau ada kesempatan, jangan bergerak dalam kondisi begini. Kalian semua masuk dan pulang ke rumah. Benar-benar manis seperti permen. Songki, kamu masih mau masak makanan enak lagi? Bagaimana? Belum selesai tidur? Ya. Nona, bukan karena aku tidak mau, tapi karena nasib mengharuskan. Kecil iblis betulan sekali punya daya tarik yang kuat. Kalau begitu, kamu mau bagaimana agar bisa menjatuhkan iblis kecil ini? Nyonya Feng, membawa roti tanganmu itu tidak bisa. Tapi kalau kamu bisa menahannya dulu, nanti aku akan menganggap kamu tidak sengaja melukai 2 kali lipat. Aku juga bisa jadi orang yang sedang memikirkan cinta. Salju dan mutiara itu mulutmu. Aku dan Sen Bao sudah membaginya. Hari ini adalah hari kacau Yun Qinggui dan hari besar yang terpisah karena pedang. Kamu mau tidak pergi melihat? Makan dulu, jangan banyak bicara. Karena 2 orang sedang membayar makanannya sendiri. Tidak boleh seperti ini, mengerti? Ya sudah, bukan karena aku tidak mau mengikuti aturan Yun Qinggui. Begitulah cara yang benar. Kalau kamu ingin aku menemanimu, lah. Baik, aku ikut. Ayo lihat yang panas ini, pergi ke sana. Tuan Qianli, ini urusanmu. Kenapa aku sampai jatuh sekarang? Begitulah medan ini, bukan soal menikah kan? Kenapa di luar sana tiba-tiba berhenti begitu lama? Itu karena 2 orang ini jadi mempelai. Kalau begitu, biarkan Yang Mulia menonton dengan hati yang senang dan melihat suasananya. Sekarang belum tentu Yang Mulia akan datang. Kalau begitu, tunggu saja. Kecuali Yang Mulia pasti tidak datang. Kalau tidak, sampai langit menjadi gelap tengah malam. Kau beri aku waktu untuk menunggu. Ibu, Yun Qinggui naik kereta dengan kuda. Dan akhirnya, air mengalir bersama arus, lewat begitu saja. Kamu cepat siapkan bantalnya. Kalian bertiga cepat pergi, Pak. Kereta, kalau orang di pohon itu, lukanya masih mengalir darah. Nanti Yang Mulia melihatnya dengan mata sendiri. Kalau begitu, bagaimana kalau itu jadi baik? Kamu masih belum tahu. Ya, dia memfitnahmu. Tuanmu tersayang itu memang punya reputasi yang baik. Begitulah, mengganti pakaian, lalu menyisir rambutnya. Sekarang, semuanya sudah siap untuk menikah. Jadi, kalian menyuruhku menunggu ribuan li seperti ini. Sejak pagi, aku sudah menunggu di ruang dalam. Kau bermain pedang 1000 kali, biar tajam sampai benar-benar berkurang. Turunkan kain penutup itu, ku ingin lihat. Nama yang diberikan dari keluarga dan leluhurmu, sekarang kau bawa ke sini untuk dipakai. Apa kau masih berpikir bahwa menunggu di ruang dalam bisa menyelamatkan semuanya? Aku lihat kamu, ya, masih mimpi yang sama, tapi kenyataannya sudah berbeda. Hahaha, mimpi siang apa ini? Kalian, cepat pergi, buka jalannya untukku. Hei, kamu nanti akan menelan obat dingin itu sampai tuntas. Mari ke sini. Apa yang sebut menjadi tuan? Bagusnya barang milikmu untuk menonjolkan kebaikan itu tidak perlu terlalu dipamerkan. Hari ini sudah sedekat ini, tapi pesta pernikahannya belum mulai juga. Ini tidak menghitung bahwa kau sudah menyiapkan semuanya untuk Yang Mulia. Kaisar tua urusan istana juga masih bisa memamerkan keangkuhannya. Bagus sekali. Aku suka. Benar-benar segar. Baginda, sesuai aturan rakyat kita jalankan. Anda ini sungguh patut dihormati. Silakan datang dan menyaksikan pertunangan kedua orang ini. Orang itu pasti salah, tapi yang penting aturannya. Dan kalian berdua harus segera menghadap untuk bersujud ke hadapan Baginda. Tapi kali ini jangan sampai keluar jalur sampai bawa masalah. Kelihatannya sih tidak terlalu istimewa. Kau ini wanita yang menipu gampang sekali terbaca. Nona
pangeran datang kemari. Sudah waktunya dimulai. Ya, 1000 li pun cukup memuaskan. gampang sekalinya langsung. Sangat memuaskan. Orang yang Yun Qingwei cari itu, aku yang menunggunya. Mulai sekarang, kalian bersiaplah. 3 tahun tidak ada yang bisa menyembunyikan niatmu. Kau wanita jahat itu, Dewi jahat. Jadi, menurut niatmu yang sepadan dengan Nona Shen Bao, aku hanya tinggal menunggu sampai kau mati tanpa keributan di tempat itu. Lalu, aku akan menarik kalian berdua memandangku seperti bangkai. Kamu salah langkah. Terakhir, cinta yang paling dalam akan menjadi milik 2 orang yang sama-sama terbang jauhan. Begitulah kalau ingin datang. Kalau begitu, 2 orang ini sudah lengkap. Kalian berdua yang baru seharusnya menghadap untuk bersujud pada Tuan. Kalian berdua juga harus melakukan beberapa hal. Pagi-pagi, siang sudah lewat. Lebih baik biarkan Nona pengantin keluar dari tempat yang kotor itu. Semuanya sekarang masih bisa kalian nikmati dengan syukur. Masih bisa kau hirup dengan tenang. Musim semi bergoyang, tanganmu akan terasa dingin berlapis-lapis. Aku hendak mengumumkan, 2 orang ini nanti akan saling membunuh sampai mati malam. Seumur hidupku berkeliling di Gunung Wuyi. Bayangan dari 3 huruf. Kau dan aku berarti sudah selesai. Oke, kita jalan. Tunggu sebentar, masih ada beberapa kata yang harus kudengar dari mulutmu. Kalian dengar baik-baik, tapi siapa yang menunda adalah aku. Apa bukan karena saat pertama kali kau mencari aku, kau sebenarnya tidak pantas? Tapi saat kau minum, tak peduli kau makan bunga dan kacang yang kuberi, aku tidak akan bicara tentang hal-hal di pinggir jalan seperti itu. Para tua istana, apa kalian pikir ini terjadi karena kau bersandar pada dukungan dari langit? Istana itu selama ini, aku ingin menertawakannya dari awal sampai akhir. Aku masih tidak percaya, jalur rahasia ini bukan milikku. Apa kamu punya penyakit kulit yang sama juga? Kau hanya punya satu nama untuk menutupi semuanya. Kau bawa juga satu hal yang tidak jelas asal-usulnya. Kau kira hidupmu bisa dicampur baur seperti angin dan air yang sedang mengamuk sekarang. Langkah ke depan. Begitu, di sini sekarang aku yang dihormati adalah Tuan Muda 3. Kau hanya seorang yang tidak punya bakat. Pasti ingin berpura-pura berani, tapi nyatanya menunggu di kepala tanduk rubah itu. Bagaimana caranya? Kau pantas. Kau itu dari lahir sudah jadi orang yang dianggap remeh. Karena itu, aku menolakmu dan itu wajar. Keluargaku, aku tak percaya nasib. Aku tidak akan bergantung pada siapapun. Kalau tidak ada yang lahir, itu berarti hanya utang budi atau untung berlebihan. Jadi sekarang, kamu balik mengasihi aku. Di situasi seperti ini juga, terima kasih untuk hidangannya. Enak banget sampai tidak enak dimakan pelan-pelan. Kamu ini belajar sama sekali bukan? Iya. Kamu sakit. Kalau begitu, kabur saja Pak. Sepertinya tak butuh langsung untuk menyembuhkan penyakit. Rasanya terlalu manis. Nanti giliran aku yang mengerjakan buatmu sedikit. Aku sedang pergi untuk urusan. Nanti setelah ini, ada beberapa tanggung jawab yang harus kamu pikul. Biar saja begitu. Ajaib, kamu lari secepat itu. Kata-kataku yang selama ini tertahan akhirnya keluar. Kenapa tidak lari juga? Kejadian ini nyata. Yang penting, semua yang bergerak di bawah itu pasti lucu. Wajah ini kelihatannya memang dibuat untuk dilihat. Lihat, 2 kali kilat ada juga bintang-bintang. Kamu memang tidak paham, besar atau kecil itu beda. Aku tidak tahu yang mana anak dan yang mana induk. Tersalah aku bukan kamu. Baik, kalau begitu adikku yang kecil ini begitulah. Kamu bercanda. Kamu mau bagaimana? Ayo. Aku punya meja, tinggal cari yang memegang kendali bertuntak. Tiba-tiba aku ingat hal-hal ini. Susah 2 hari ini, aku benar-benar pusing. Mungkin ada yang perlu dipikirkan. Akhirnya aku siap berbuat. Kau sudah paham soal niatku yang lebih dari sapaan ini. Aku catat dulu, baru aku eksekusi. Tidak cocok. Sambil berpikir lagi memikirkan apa. Baginya, itu tidak bisa dibicarakan. Serius, aku tidak bisa bilang itu kepada kalian. Tapi aku punya cara untuk menyelesaikannya. Cara seperti ini juga mudah diselesaikan. Gemar, pelan-pelan. Aku lagi ingin tambah lauk. Kamu mau makan apa sekarang? Lauknya satu-satu, semuanya boleh. Aku akan bikin yang lebih enak daripada yang tadi. Aku jamin kamu pasti puas. Kamu juga punya keterampilan tangan seperti ini. Iya, luar biasa. Ibu, kenal kamu. Adik kecil ini benar-benar anaknya orang itu. Semakin lama semakin bagus kelihatannya. Cepatlah, aku akan ambil dia. Dan lagi, itu juga ada uangnya. Sekarang, pinjam uang dan langsung putuskan. Tapi caranya gimana? Gampang. Aku tidak percaya hal ini juga tidak masuk akal. Kelak paman akan datang dan makan. Paman. Jadi, sayang kecil, boleh tidak kalau panggil seperti ini saat aku memanggil paman? Pamanmu sejak dulu hanya ada satu. Kalau bisa ada satu orang lagi yang jadi pasangan, melahirkannya, biarlah yang benar-benar mau. Shen Bao, kamu benar-benar berniat membiarkan aku jadi pasanganmu. Asal kamu suka pasanganmu, Shen Bao pasti memang akan suka. Makanlah ya, Shen Bao. Shen Bao, mari makan. Suara ayah kedengarannya
rasanya enak sekali saat masak. Ayah, Bertanyalah soal hadiah itu. Aku ingin ayah. susah. Yang mulia, Ibu Sen Bao sudah mau. Paman ada di sampingmu. Pasanganmu nanti pasti senang banyak. Ayah ingin membuat kamu senang terus. Kata yang enak dan ngomongnya bilang saat makan berikutnya. Bedanya hanya untuk menutupi identitasnya yang sebenarnya. Burung Phoenix, benarkah? Kalau begitu, yang palsu itu apa? Siapapun yang bilang begitu, jelas omong kosong. Aku di sisimu, kamu sudah berhasil membuat banyak orang menunggu. Itu tetap benar, bukan palsu. Tidak usah, ada yang gratis di sisiku. Jadi belilah puasnya. Tentu saja, itu pasti sesuai maumu. Asal kalian senang, aku bisa melakukan apa saja. Apa aku harus benar-benar bersiap? Kalau begitu, bertaruh pada diriku setelah jalan ini berakhir. Aku sudah makan. Aduh, sulit jalaniku, baru saja terlalu bersemangat. Satu kali penggunaan tenaga membuatnya seperti terbakar habis. Sekarang, kekuatan kontrol atas putranya pun beda rasanya. Berani bilang ada yang lebih berat dari sebelumnya. Lucunya, sampai sejauh ini. Ya, sudah begitu juga. Hari ini aku langsung tidur di atas ranjang saja. Cuaca hari ini juga terasa menggigil. Nona, aku panas. Tulang dan dagingmu hampir meleleh. Bagaimana kalau kita mandi dulu? Oh, Nona, kasihanilah aku, biar langit ini berubah warna lagi. Kamu tidak akan membuang nyawa ayah kandungmu, kan? Sekarang kan pagi. Aku juga ingin kamu urut-urutkan. Tidak membuang. Ia menulis obatnya. Apakah kalian sudah siap untuk menjelaskannya? Bagus sekali kalau terlihat seperti itu. Memang sesuai. Wanita itu juga sangat bagus. Kalau dihitung-hitung, itu baru selangkah untuk maju. Kalau aku terus terang soal identitasku, itu bisa jadi masalah besar. Jika bukan dewa, setidaknya lebih mulia dari sekadar manusia. Kalau begitu, tidak mungkin hal seperti itu akan mengusik. Maka dari itu, semuanya ada jalannya. Cinta seseorang cukup memberinya uang saja. Bawa senyumlah, biar si Cil pergi beli barang-barang itu. Dia tuh cuma pancing-pancing. Ya, sedikit saja. Kamu mau beli apapun juga, tinggal bilang. Menara Tiang Xuan di sana tentu sudah menyiapkan semuanya. Kalau begitu, kamu ingin barang apa? Aku tidak mau. Ini bukan aku yang mengusulkan itu. Kalau tidak beli sedikit saja, tidak apa-apa. Menara Tiang Xuan sangat luas jangkauannya. Kamu mau apa? Dasarnya semua sudah ada di sana. Kamu maunya apa? Aku yang akan memberimu. Tidak boleh menolak. Jalan setinggi 1 lantai itu adalah tempat orang berjualan alami. Kalau uangnya lebih banyak, itu baru tidak masalah. Ayo, mainkan saja. Tidak ada yang salah. Diam-diam belilah apa yang kamu suka. Ambil dan pergi begitu saja. Kamu dan Sen Bao di sini. Aku yang mau beli barang. Terima kasih, Nona. Kau jangan sampai tidak menghormati orang baiknya. Sudah, jangan. Kau sudah disuruh minum obat sementara kehilangan tenaga. Ya. Tentu saja, kalau memang kamu. Sudah sejauh 1000 li, bagaimana bisa tidak kembali lagi? Ada kabar dari hawa spiritual yang aneh. Hei. Walau hanya sedikit, itu membuat tenaga spiritualmu hilang karena tertidur. Tapi cukup. Tentu bukan untuk bersama. Itulah nada bicara yang paling cocok untuk membujuk. Kali ini kamu masih bisa membayar, kan? Atau bilang saja kamu mau menunggu menara Tiang Xuan itu datang untuk menyelamatkanmu. Hei. Apa gunanya kamu bikin mimpi? Di sekitar sini, batas khusus sudah dipasang. Kalau begitu, apa yang dia punya itu yang bisa menembus langit? Tidak ada bukti. Tertawalah, ini pemandangan yang dilihat orang-orang. Kecilnya itu, estimasinya pun masih rendah, tidak mungkin. Bukan, kalian ini masih punya hubungan suami istri. Kalau begitu, maksudmu tentang hubungan seorang wanita itu apa? Sejak dulu, aku melihatmu sebagai orang yang menjaga ibumu. Tidaklah sulit untuk melukaimu. Seperti sekarang ini, ya, biarkan aku ditimpa dan dijebak. Dong Xuan menggemparkan segalanya, kau sudah mengambil tempat berdosa itu. Cukup, jangan lanjutkan lagi. Kalau masih berkeras, jangan salahkan aku. Kebenaran yang paling benar, anakmu Trimu yang malang tuh sekarang sudah dipisahkan. Pikir baik-baik, itu untuk apa yang kusebut. Nanti saat kau dipelihara oleh ibu tirimu dan kamu yang berpura-pura baik, kau ini ayahnya juga terus jadi siapa? Kupastikan kau tidak perlu hidup lagi. Sejak aku lahir, aku seharusnya membunuhmu. Dia membiarkanmu saat itu juga. Aku yang jatuh sampai seterang ini. Sejauh 1000 li, masih ada yang perlu dikatakan sebagai warisan. Oke, aku akan ambil kepalamu dan kirim langsung. Kirim saja sepotong ingatan surgawi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Masih ada roh di sana. Siapapun yang ia temukan, kalau bukan kau, tidak akan terjadi. Kau juga seharusnya berperan sebagai ayahmu. Terima kasih, Nyonya. Hehehe, sedikit saja. Ada pikiranku. Kejadian ini hanyalah barang yang sudah ditentukan. Menara Tiang Xuan sedang mencari. Bukti itu juga berarti dia orang berharga. Identitasnya tersembunyi di sisimu. Lihatlah dirimu sendiri juga. Terlalu mudah menipu dan dipakai seperti barang. Hehehe. Ngomong kosong itu sungguh menggantung di udara. Aku adalah orang yang paling mulia di sini. Tak ada yang boleh menghalangiku. Aku yang memutuskan hidup atau matimu. Bagus, kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Aku bisa. Tidak enak kalau memakai kekuatan seperti itu. Cedera di tubuhmu akhirnya balik lagi. 1000 li, rasakan saja semuanya. Masih ada yang belum selesai. 1000 li, ada urusan yang ingin kusingkap.
bersikap menuntutmu. Kau memang mau tahu, kau sungguh terhormat. Tidak apa-apa, 5 tahun lalu aku bertemu seseorang di Gunung Wuyi itu. Aku yakin kau pasti tahu semuanya. Jangan ambil napasku. Aku mengerti. Aku yang kau kenal. Rasanya kau dekat tapi hatimu tidak baik. Kau akan menjauh dariku. 1000 li pasti begitu. 1000 li. Angin ini membuatmu jadi begitu menggemaskan. Apapun identitasmu sama, aku tidak akan meninggalkanmu. Yang kuanggap sebagai hadiahmu ini rasanya. Aku di sisimu. Ini kularang untuk suami saja. Kau bebas, tapi jangan lari dari tanggung jawab. Nikmatilah sampai ekstrim. Bumi, gunung itu, lihatlah sisi putihnya. Di sana ada harimau putih. Harimau putih, istriku. Ayah Song benar, kulah anaknya. Hei, kau, paman Song itu babi, kan? Tante, paman itu, entah, mungkin bukan itu. Minum teh Qianli. Tolong, lihat ini. Kau jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan berikan sesuatu untukmu, Pak. Tapi itu bukan untuk dibeli olehmu. Baik, tapi aku benar-benar menyukainya. Kalau sesuatu yang kukasih bisa ditukar denganmu, boleh. Dikar apa? Satu gunung itu, termasuk aku punya syarat. Apa itu? Kau tarik aku.